saudara, kita akan membahas di sesi yang pertama ini bagaimana kita sebagai murid Kristus hidup di tengah kesibukan. Nah, mungkin Bapak Ibu sebagian di sini sudah tidak terlalu sibuk dalam pengertian sudah memasuki usia pensiun. Sebagian lagi masih sibuk begitu ya. Tetapi kalaupun kita tidak sibuk, saya yakin kita semua juga merasakan dampak kesibukan. Ya, dampak kesibukan. Sebagai contoh misalnya ada orang tua yang sudah di rumah saja, sudah pensiun, tapi sulit sekali mau ketemu anak. Ya, minta tolong anak, tolong dibetulin TV-nya ini. Sampai 2 bulan gak dibetulin karena anaknya sibuk. Ya, jadi merasakan dampak kesibukan itu. Sehingga pertanyaannya bagaimana kita hidup di dalam zaman seperti ini. Saudara, kita hidup di zaman yang sebetulnya penuh kontradiksi. Maksudnya apa? Akses kepada sumber-sumber rohani sangat melimpah ya. Kita ke YouTube bisa dengar khotbah. Kita setel radio, kalau kita masih suka dengar radio, ada radio Kristen. Kita baca buku, mungkin di gereja kita ambil buku renungan juga ada ya. Dan kita bisa dengar khotbah macam-macam begitu kan. Aplikasi Alkitab. Tapi anehnya kedewasaan rohani. Nah ini dia ya. Justru menurun. Nah Bapak Ibu ada satu survei ya. Dilakukan ya. Ada 68% orang mengaku Kristen. Mengaku Kristen. Jadi banyak juga ya. Misalnya ini kayak di Amerika begitu kan. Kalau di survei 68% orang mengaku Kristen. Tetapi ketika ditanya lebih lanjut, berapa yang baca Alkitab dengan rutin begitu ya. Maksudnya berapa yang punya pandangan dunia yang selaras dengan Alkitab cara pikirnya. Cuma 6%. Jadi pengetahuannya tuh banyak. Dia tahu begitu, dia sering dengar khotbah. Tapi ketika dia ditanya jujur begitu ya, kamu hidup sesuai dengan Alkitab Pak? Cuma 6% yang bilang. Sisanya masih belum. Nah ini apa yang terjadi ya. Di zaman kita ini kenapa bisa ada fenomena seperti ini? Kita punya begitu banyak khotbah, banyak buku Kristen, banyak video-video di YouTube dan sebagainya. Tapi kok tidak banyak yang bertumbuh dan hidup sesuai Alkitab. Ini disebabkan beberapa hal Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita lihat pengaruh budaya, media. Ini yang pertama. Jadi ternyata film-film yang kita tonton, musik-musik yang kita dengar, medsos yang kita baca begitu ya. Itu ternyata tertanam di pikiran kita lebih dalam daripada firman Tuhan. Sehingga kalau ditanya ayatnya di mana, lupa saya. Tapi kalau ditanya drama Korea, dia ingat. Ya, berarti kan tertanamnya lebih dalam ya. Kalau ditanya lagu-lagu, ya, dia ingat. Liriknya dia ingat. Tapi tanya ayat belum tentu ingat. Artinya memang hidup kita zaman ini sangat dikuasai oleh budaya media. Nah ini ya yang pertama kita lihat ya. Dan budaya dari media ini Bapak Ibu seringkali hampir selalu berlawanan dengan firman Tuhan. Contoh, ada suami istri sudah lama menikah, begitu ya. Kemudian mereka mengatakan kita nggak saling mencintai. Kenapa? Karena keseringan nonton film. Jadi konsep cintanya dibentuk seperti film. Dan ketika melihat hubungan mereka tidak seperti film. Begitu kan? Wah suami saya bukan pahlawan seperti film itu. Atau suami mengatakan istri saya bukan seorang wanita yang ideal seperti yang saya tonton di film. Jadi film itu atau medsos itu sudah mendefinisikan love, cinta. Sehingga ketika orang Kristen, pasangan Kristen menjalani bukan konsep Alkitab tentang love yang dijalani. Tapi konsep film. Baik itu film Hollywood, film Chinese atau film Korea. Atau bahkan mungkin film Indonesia. Jadi ternyata media itu mempengaruhi konsep atau konsep bebas. Ya, kita kalau memikirkan konsep bebas, apa itu bebas? Ya kan? Nah itu banyak sekali dipengaruhi oleh media sosial. Atau konsep sukses, begitu ya. Oh dia sukses, dia senang, saya tidak sukses. Atau saya sukses, dia tidak sukses. Ukurannya apa? Seringkali dari media, bukan dari Alkitab. Ya. Nah Bapak Ibu itu yang kita lihat yang pertama ya. Yang berikutnya adalah pendidikan sekuler. Kita bersyukur misalnya di gereja metodis ada sekolah metodis. Yang bukan sekolah sekuler tapi sekolah Kristen. Tapi kan banyak juga anak-anak yang di sekolah yang bukan Kristen. Ya pendidikannya sekuler. Dan di luar sekolah begitu kan.
sebagian besar pendidikan modern memang menolak Tuhan, begitu ya. Anak-anak dan remaja banyak yang diajarkan berpikir logis dan kritis. Dan memang kita tahu ini juga terjadi di sekolah Kristen. Jadi mereka kebaktian tuh karena harus, begitu ya. Karena kalau enggak kan dapat nilai jelek begitu loh. Atau dapat disiplin. Tetapi sebetulnya mereka pikirannya tuh lebih dipengaruhi oleh hal-hal sekuler ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, memang kurangnya pembinaan rohani. Jadi banyak gereja menekankan hal-hal yang tidak ada hubungan dengan pertumbuhan iman. Contoh, banyak acara yang macam-macam, gak ada hubungan dengan kerohanian. Banyak program yang macam-macam tapi tidak ada hubungan dengan kerohanian. Jadi fokus lebih banyak ke hiburan, lebih banyak ke acara-acara kebersamaan yang tanpa makna rohani yang jelas. Nah sehingga akhirnya meskipun sering di gereja, aktif di gereja, tapi nggak ada dampaknya begitu ya. Nah ini kita lihat 3 hal ini penyebab utama. Tapi saya mau katakan ada penyebab keempat. Dan ini penyebab keempat ini hampir semua orang kena. Yaitu apa Bapak Ibu? Kesibukan. Ya, jadi tadi udah parah, pengaruh media, pendidikan sekuler dan kurangnya pembinaan rohani. Jadi gereja hanya sebagai sekedar tempat sosial, kumpul-kumpul. Jadi kurang pembinaan misalnya ya, banyak gereja tuh kurang melakukan pembinaan. Tapi yang memperparah apa? Yang memperparah adalah kesibukan. Kita tahu apa yang benar, kita tahu kita perlu apa supaya bertumbuh. Tapi masalahnya apa? Gak ada waktu. Nah itu problem. Saya sangat sibuk. Saya tidak ada waktu. Nah too busy. Bapak Ibu ini problem yang besar. Kita tahu program gereja. Kita tahu pembinaan gereja. Kita tahu misalnya firman Tuhan ngomong apa. Kita tahu konsep yang benar. Kita tahu track pertumbuhan itu gimana. Orang Kristen mestinya gimana ikut Yesus. Problemnya cuma satu. Gak ada waktu. Oh bagus, program ini bagus, pembinaan ini bagus, topiknya bagus, but I have no time. Jadi nggak jadi apa-apa. Ini masalah yang sangat besar ya, masalah kesibukan. Jadi bukan cuma masalah waktu, tapi sebenarnya kesibukan ini adalah masalah arah hidup. Karena semua aktivitas yang bikin sibuk itu ternyata setelah diteliti memang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Jadi nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Jadi kesibukan itu kesibukan yang kosong. Nah Bapak Ibu, kita harus kembali kepada esensi kita orang Kristen ya. Menjadi orang Kristen adalah menjadi seorang murid Kristus. Itu ada seorang teolog yang sudah meninggal namanya David Bosch dari Afrika Selatan. Dia berkata begitu ya. Kristen itu bahasa Mandarinnya citutu, betul saudara sekalian ya. Kalau murid apa? Murid itu mentu. Jadi banyak orang Kristen tapi nggak berpikir dan hidup sebagai murid. Seharusnya seorang citutu menurut David Bosch adalah seorang mentu. Harus ya. Tapi seringkali dalam kenyataannya, oh ya saya Kristen, saya percaya, saya ke gereja. Tapi bukan murid. Nah pemuritan bukanlah rutinitas tambahan. Oh iya satu gereja sudah banyak program, tambahkan satu lagi. Pemuritan. Itu bukan sekedar program, rutinitas tambahan. Tapi sebenarnya pemuritan itu apa? Cara hidup yang memuliakan Kristus dimanapun kita berada. Jadi sebenarnya semua kegiatan anak Tuhan, baik pribadi maupun dalam pelayanan dan di gereja, harus merupakan bagian dari proses pemuritan. Karena Kristen sama dengan murid. Yesus memanggil murid-muridnya, ikutlah aku, murid. Yesus gak cuma berkata percayalah kepadaku ya, tapi follow me. Saudara sekalian ketika Petrus sudah menyangkal, kemudian Kristus bangkit mengampuni dia, memulihkan dia. Apa kalimat Yesus pada Petrus? Follow me. Ikut. Bukan cuma believe ya, bukan cuma percaya padaku, enggak. Ikutlah aku, artinya apa? Bukan cuma percaya tapi seluruh hidup diubahkan ikut Yesus. Nah itu murid Bapak Ibu ya. Jadi ini kita harus pegang sebagai fondasi. Mau sesibuk apapun, saya murid Kristus. Jadi gak mungkin ada istilah, saya gak ada waktu untuk jadi murid. Saya percaya Yesus, but I have no time. Gak ada waktu itu saudara sekalian. Kalau murid, seluruh time-nya buat Tuhan. Bentuknya macam-macam, di pekerjaan, di rumah, di gereja, di sekolah, di masyarakat, lagi rekreasi.
Itu kan semuanya. Tapi kita harus ingat identitas, kita itu murid. Ya, bukan cuman orang percaya, Bapak Ibu. Nah, memang kesibukan modern ini seringkali menjadi identitas budaya. Seringkali Bapak Ibu perhatikan, orang berkata sibuk itu dengan bangga. Kemana aja kamu selama ini? Sibuk. Bener ya? Sibuk itu jadi satu yang dibanggakan. Ini zaman kita, memang kita harus akui. Busy is like a plus gitu ya. Sibuk itu nilai plus. Jadi kalau orang tua ditanya oleh temannya begitu kan, anaknya kemana? Anak saya sibuk. Itu bangga ngomongnya. Kalau terbaliknya nggak malu kita ya. Anaknya kemana? Nganggur di rumah. Waduh, malu begitu kan ya. Jadi sibuk itu dianggap sebuah virtue atau kebajikan. Ya. Jadi orang tidak berpikir lebih dalam lagi, sibuk itu bisa negatif. Sibuk itu pasti positif. Padahal kita lihat tidak semua sibuk positif. Ya, jadi kita harus waspada Bapak Ibu, kita ini hidup di zaman yang memuliakan kesibukan. Kalau nggak sibuk, nggak benar. Harus sibuk. Begitu kan kira-kira. Kalau nggak sibuk tuh berarti pengangguran. Kalau pengangguran tuh nggak benar. Nah ya kira-kira begitu pikiran orang hitam putih ya. Sibuk bagus, nganggur jelek. Udah pikirannya begitu aja. Pokoknya asal sibuk baik. Jadi di mana aja sibuk. Tempat kerja sibuk, di rumah juga sibuk, di gereja juga sibuk, di masyarakat sibuk. Pokoknya selama aku sibuk, aku selamat dari pengangguran. Nah pikiran begini kita harus waspada Bapak Ibu ya. Karena tidak semua kesibukan itu berguna. Yesus bilang sama Marta, 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 kamu menyibukkan diri dengan segala perkara yang gak perlu. Kamu khawatir. Yesus berkata ada kesibukan yang gak ada gunanya. Lebih baik kalau udah begitu kayak Maria, duduk diam di kaki Yesus, dengarkan ajarannya. Tidak semua sibuk berguna. Kita masih bedakan di sini Bapak Ibu ya. Jadi itu sebabnya sebagai murid Kristus kita harus bijaksana menilai zaman kita hidup ini zaman apa dan bagaimana kita itu hidup di dalamnya. Mari kita pelajari lebih lanjut misalnya ya. Kesibukan masa kini itu apa ciri-cirinya yang bisa saja sebenarnya nggak berguna. Yang pertama Bapak Ibu, kita sebut always on. Wah, HP dulu saya ingat ya 30-20 tahun yang lalu barang elektronik itu ada waktunya dimatiin loh. Kenapa? Kalau nggak dimatiin rusak. Saya mau tanya sekarang Bapak Ibu. HP siapa pernah dimatiin kita? Kecuali kehabisan baterai. Always on. TV siapa pernah dimatikan? Mungkin ada berapa saudara masih matikan TV. Tapi di banyak rumah tangga saya perhatikan TV nyala terus. Meskipun nggak ada yang nonton. Dulu lampu sudah nggak dipakai dimatikan. Sekarang berapa banyak di rumah kita lihat. Lampu 24 jam dinyalakan. Ya. Dulu AC kalau kita pakai baru kita nyalakan. Sampai sekarang ada yang masih seperti itu. Tapi ada juga yang 24 jam menyalakan AC. Kita ini hidup di zaman busy, sibuk. Apa cirinya? Banyak hal yang on terus, gak pernah off. Ya. Sudah mau tidur, sudah waktunya tidur, masih lihat HP. Siapa kirim WA. Baru bangun tidur, waktu terbaik untuk berdoa sebelum mulai segala sesuatu. Langsung cek HP. Habis itu lupa semuanya. Always on. Jadi ini situasi yang dihadapi oleh anak Tuhan. Termasuk ya Bapak Ibu ya. Segala sesuatu harus on, termasuk lagi ibadah. Harus cek HP. Harus. Always on. Saudara saya tidak menyangkali kalau ada orang kerjanya jadi polisi, jadi dokter, jadi suster. Tapi tetap manusia kan perlu break ya. Tuhan itu maha kuasa gak perlu break, dia adakan sabat loh. Jadi dia beristirahat hari ke-7. Itu yang pertama kita lihat ya, always on. Yang kedua Bapak Ibu ya kalau kita perhatikan. Multitasking, apa itu multitasking? Sambil makan, sambil nonton. Sambil makan, sambil baca WA. Sambil makan, sambil lakukan. Jadi sambil kerja, sambil makan, sambil WA. Jadi terus menerus melakukan ini saat yang sama ya. Misalnya seorang papa yang sudah bekerja seharian di luar,
sampai ke rumah, makan malam sama keluarga itu anugerah Tuhan. Kan nanti kalau anak-anak sudah besar, sudah punya keluarga sendiri, nggak ada makan malam bersama, jarang. Lagi makan malam bersama, tiap hari dia terus cek WA-nya. Karena takut bos ada WA. Jadi anak-anaknya malas ngomong sama papanya. Lalu papanya heran begitu, kenapa sih anak-anak? Saya sudah capek-capek cari uang, nggak menghargai sama sekali. Makan malam ngomongnya diem-diem semua. Nah itu problemnya. Dia multitasking, fokusnya nggak pernah kepada keluarganya. Bahkan sesudah pulang kerja. Jadi anak-anak diem semua. Males makan sama papanya begitu kan, kalau bisa makan duluan. Jadi papa makan sendiri aja. Sebab dia lagi makan dia lihat WA. Kalau dia nggak lihat WA, nggak ada yang masuk, dia nonton TV. Nah Bapak Ibu ini multitasking begitu ya. Jadi kurangnya koneksi bahkan dengan anggota keluarga, kurang batas ya, mana kerja mana keluarga itu sudah garisnya nggak jelas. Kerja itu dibawa sampai ke meja makan malam hari, sampai ke dalam ranjang, sampai ke besok pagi. Dibawa kerja terus tuh batasan itu. Nah ini namanya multitasking ya, sampai always on tapi juga multitasking Bapak Ibu. Jadi ini yang kedua ciri khas kenapa zaman kita disebut sibuk. Dan pertanyaan kita simpel, apakah sibuk ini selalu berguna? Tidak. Beberapa sibuk ini useless, gak ada gunanya. Ini hanya orang yang tidak bisa diam. Lakukan begini. Kalau waktunya makan sama keluarga, itu waktu precious, waktu berharga. Harus fokus pada makan. Ya. Nah ini kita lihat misalnya Bapak Ibu, yang kedua nih multitasking. Yang ketiga kita lihat apa? Informasi non-stop, waduh. Semua berita yang kemarin sudah basi. Karena hari ini ada berita baru. Ini zaman kita ya. Setiap kali update. Misalnya ada hujan besar begitu kan. Daerah sana banjir. Oh enggak. Itu 5 jam lalu. Sekarang sudah surut. 5 jam saja bikin berita jadi basi. Cepat sekali perubahan kita ya. Kita ngobrol apa, kita dulu zaman dulu orang sering kali ngobrol berita-berita. Berita itu ya masih begitu ya. Tapi sekarang beda berapa jam bisa berubah beritanya. Ya. Jadi kita sibuk terus nih Bapak Ibu, update ya. Jadi oh ya nih perang dagang begini kan. Oh enggak, kamu ketinggalan berita. 5 jam lalu sudah selesai perang dagangnya. Oh gitu. Jadi kok saya ketinggalan berita terus? Ya memang begitu. Informasi itu non-stop. Ada berita baru, ada tren baru, ada update baru, begitu kan ya. Maka nggak heran orang gelisah terus. Apa berita terakhir? Apa update terakhir? Apalagi yang muda-muda begitu ya. Selalu gelisah, setengah jam tidak ngecek medsos aja gelisah. Pasti sudah ada update. Ya. Nah Bapak Ibu ini yang ketiga, informasi itu non-stop ya, nggak pernah berhenti. Dan bagaimana orang bisa bertumbuh ya? Kalau terus begitu ya, kapan waktu merenungnya kira-kira kan begitu. Berikutnya, urgensi, semuanya buru-buru. Semuanya buru-buru. Wah kalau lihat dia jalan cepet terus ya. Wah always on the rush, buru-buru. Ini asal penting, urusan penting. Selesai yang penting, ada yang lebih penting lagi. Begitu kan, jadi selalu urgen. Dan kita bisa ya dalam dunia ini merasa begini. Saya begitu baca WA langsung tulisannya gini. SBB, apa itu SBB? Itu sih sudah gak dipakai sekarang, tapi beberapa tahun lalu itu populer. Apa SBB Bapak Ibu? Sorry, baru bales. Ya kan? Kita merasa balas orang 1 jam itu sudah salah. Kalau mau balas WA itu 1 menit, langsung balas. Wah cepat sekali. Sama ibu itu cepat sekali dia jawab begitu ya. Wah kalau sama si saudara ini nih, wah besok baru dibalas. Jadi memang kita hidup dalam urgensi dan merasa bersalah kalau tidak cepat merespons. Padahal tidak semua itu harus diresponi langsung. Perlu waktu untuk dihayati, untuk dipikirkan, direnungkan. Saudara sekalian, saya melayani sebagai dosen juga di sekolah teologi. Ya saya kadang sudah mau tidur begitu ya, ada mahasiswa WA. Seharusnya saya tidak usah balas, kan gak ada yang urgen, besok pagi bisa dibalas. Ya, tapi saya ingin balas. Nah itu salah satu cirinya. Kita kadang-kadang gak bisa bedakan mana yang urgent, mana yang tidak. Kita takut lupa. Sampai kita takut lupa. Sehingga gak bisa bedakan lagi mana yang harus ya kita respon cepat atau yang
besok boleh. Ini hidup selalu buru-buru. Saudara, ini kita memang harus sadar di mana zaman apa, tekanan apa yang kita hidup ya. Berikutnya saudara sekalian, hidup yang tidak ada batas. Kerja, rumah, liburan. Tahu Bapak Ibu, ada satu orang sampai liburan ke luar negeri sama keluarganya, terus WA dengan atasannya. Sehingga kalau ditanya, kapan Anda libur? Ini saya lagi libur. Loh, libur? Ini saya lagi libur 1 minggu di luar negeri sama keluarga. Loh, kalau kamu libur kenapa terus WA sama perusahaan? Kamu gak libur itu. Wah, dia baru sadar. Oh iya, dia lagi jalan-jalan ke Eropa. WA terus. Gak ada batasnya lagi. Kalau dulu hidup tuh jelas batasnya ya. Keluarga jam sekian sampai jam sekian. Kerja jam sekian sampai jam sekian. Liburan dari hari sekian sampai hari sekian. Sekarang udah gak jelas. Liburan kerja mikir liburan. Ya. Di rumah mikirin kerja, di kerja mikirin rumah. Jadi udah gak ada boundary-nya, udah gak ada batasan Bapak Ibu ya. Sehingga memang kita sibuk. Kita mesti mengakui kita sibuk. Ada guru yang tetap bikin materi pelajaran sampai di tempat tidur sampai ngantuk sampai tidur. Anak belajar yang rajin juga begitu. Tidurnya sebelah laptop, sebelah bukunya. Tahu? Udah gak jelas batasan itu sekarang. Jadi kita harus sadar kita ini hidup di zaman yang hiruk pikuk Bapak Ibu ya. Tidak ada tempat yang tenang. Sampai tempat tidur yang dimatikan lampu pun gak tenang. HP masih nyala. Kita pikir kalau matiin lampu sudah gelap semua, waktunya tidur. Tidak, tetap satu lampu nyala, lampu HP. Ya, jadi hampir-hampir tidak ada ruang buat kita dengan Tuhan. Sulit ini ya. Sehingga kalau kita lihat statistik, nah ini rata-rata waktu yang dihabiskan Bapak Ibu ya. Ini sekilas saja ya, ini paling rata-rata loh ya. Artinya banyak yang lebih, tapi ini sudah paling rata-rata. 2 jam lebih, hampir 2,5 jam untuk medsos. Di total ya, ini 5 menit, nanti 5 menit lagi. Di total itu sehari 2 jam 24 menit. Untuk nonton TV, ya sekarang nonton TV di HP, tapi kan tetap aja nonton, begitu kan? Itu hampir 3 jam, ya. Lalu untuk lihat HP, bukannya medsos, bukannya nonton, belanja, baca berita, begitu ya. 4,5 jam, itu saja sudah 7 jam. Manusia itu hidup sama, siapa saja ya, orang apapun 24 jam. Rata-rata 7 jam itu depan HP. Ya, rata-rata saudara sekalian. Jadi ini banyak sekali ya, 7 jam di depan layar plus yang lain-lain ya. Tapi saat yang sama kalau kita lihat, meskipun lebih dari 7 jam depan layar, apa yang terjadi dengan kerohanian kita misalnya ya. Saya akan perlihatkan slide berikutnya. Saudara, oh maaf ini. Hanya 44% yang berdoa. Itu kan tidak banyak ya. Hanya 22% yang baca Alkitab seminggu sekali. Dan 33% datang ke gereja sebulan sekali. Jadi ini mungkin dilakukannya di barat ya. Barat itu kan sudah melewati masa Kristen. Saya nggak tahu kalau dilakukan di Indonesia itu hasilnya berapa. Karena kan terus terang survei di Indonesia tidak semudah di barat karena tidak semua orang mau ngomong apa adanya, begitu kan. Kita nggak tahu angkanya seperti apa, tapi ini kan semacam patokan, semacam standar saudara sekalian. Kita bisa perhatikan bagaimana kita lebih cepat merespons notifikasi WA misalnya daripada panggilan Tuhan. Sekarang pertanyaannya begini, apa dampak gaya hidup seperti ini zaman sekarang yang kita hidup bagi kerohanian kita? Ya, ini bisa menjelaskan kenapa yang kita lihat sekarang seperti itu. Yaitu apa? Dampaknya saudara sekalian. Yang pertama, kita melihat kerohanian yang dangkal. Karena hidup itu serba cepat, selalu buru-buru, selalu sibuk, selalu on, gak pernah off. Maka kecenderungannya memang kerohanian itu jadi dangkal. Tidak ada waktu berkualitas.
Tidak ada waktu yang berkualitas. Waktu bersama Tuhan pun kalau ada, cuman formalitas. Bukan perjumpaan sejati. Nah jujur Bapak Ibu ya, seperti tanaman, kalau tidak dikasih waktu berakar ke dalam, nggak ada buahnya. Ya, bambu, kita lihat di Tiongkok gitu ya, pohon bambu, hutan bambu indah ya. Kita kalau tanam 5 tahun pertama nggak kelihatan apa-apa. Dan orang kalau tidak ngerti, langsung dia cabut. Saya 5 tahun buang waktu tanam bambu ini nggak ada artinya. Tapi 5 tahun itu bambu itu bukan diam-diam. Dia akarnya dalam sekali ke bawah. Tahun ke-6 setiap hari tumbuh 1 meter. Maka jadi 27 meter. Ya, jadi kalau orang hanya pikirannya saya mau begini harus kelihatan hasilnya. Wah saudara sekalian, gak mungkin orang bisa bertahan begitu ya. Itu pasti hasilnya dangkal. Ya, itu sebabnya ada orang Kristen dan tidak sedikit orang Kristen yang rajin di gereja, aktif melayani, tapi gak pernah punya kedalaman rohani. Pikirannya ya 11-12 sama teman-temannya yang bukan Kristen. Meskipun dia jauh lebih sibuk dari teman-teman tersebut. Ya, karena teman-temannya itu kan orang percaya. Tetapi dia tidak dalam, pikirannya begitu aja dangkal. Dia tidak kemana-mana karena gak pernah berakar. Terlalu sibuk Bapak Ibu ya, termasuk untuk hal-hal yang perlu begitu loh, relasi dengan Tuhan. Yang kedua adalah budaya saat teduh itu hampir tidak ada lagi sekarang. Saya ingat waktu zaman saya remaja, saya masih ada buku saat teduh saya loh, catatan setiap hari ya. Tetapi zaman sekarang kalau kita lihat ya, khususnya di generasi muda ya, kalau bukan disuruh oleh sekolah, gak ada catatan. Bahkan di HP pun tidak. Kita bilang mungkin mereka catat di HP. Tidak Bapak Ibu ya. Jadi memang gak ada waktu teduh. Kenapa? Selalu ada interupsi dari macam-macam medsos, dari notifikasi dan sebagainya. Memang kita hidup di zaman yang sibuk dan berisik. Sering orang berkata polusi udara di Jakarta. Kita ini bernafas susah. Ada satu lagi yang kurang, yang juga polusi suara. Saya mau tanya sama saudara, di tempat tinggal kita itu ya, jam berapa tenang? Nah kalau kita tinggal di apartemen yang tinggi atau tebal temboknya, mungkin sering kita dengar tenang begitu ya. Tapi kalau kita tinggal di rumah, yang kiri kanan, jam berapa kita dengar itu tidak bising? Polusi suara. Saudara sekalian, ini juga bicara betul-betul waktu tenang, waktu teduh yang hilang ya. Tuhan dalam Alkitab kalau kita baca, sering kali bicara di dalam ketenangan. Ketika orang itu sibuk dan berisik, dia gak dengar suara Tuhan. Hanya ketika dia tenang, dia mendengar suara Tuhan. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya pertolonganku. Di akhirnya dia ngomong apa? 1 kali Allah berfirman, 2 hal yang ku dengar. Wah hebat sekali. Kalau waktu tenang, Tuhan firman sedikit dengarnya banyak. Tapi kalau berisik dan sibuk, Tuhan firman 1000 kali, 1 pun gak ada yang kedengaran. Saudara perhatikan Mazmur 60 itu, 62 yang Daud tulis. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya apa? Saya mau menenangkan diri dekat Tuhan. Dari situ saya ada rasa aman. Tuhan 1 kali ngomong, saya dengar 2 hal. Peka telinga kita kalau kita itu dalam ketenangan. Nah ini hilang. Ya, sebab itu gak banyak orang dengar suara Tuhan. Baca firman tapi tidak berbicara secara pribadi pada dia. Karena tidak sungguh-sungguh dia itu mendengar dengan tenang. Karena lagi baca firman dia pikir habis ini saya mesti belanja apa ya. Jadi pikirannya tidak berakar di firman, tidak mencari apa yang Tuhan mau katakan. Tapi what's next? Saya mesti ngapain? Udah jam berapa ini sekarang? Gak bisa terus baca Alkitab begini. Saudara, kesibukan seperti itu gak ada gunanya. Pada akhirnya ya, gak ada hasilnya. Berikut yang kita lihat dampak kesibukan ini apa Bapak Ibu? Kita mengalami kelelahan rohani. Kita mengalami kelelahan rohani. Bapak Ibu kita tahu Yesus itu melayani orang itu luar biasa. Siapapun datang dia layani. Tidak ada yang dia tolak. Ya. Tidak ada yang dia tolak. Bahkan orang Farisi yang mencobai dia masih kasih petunjuk ini itu. Tegur mereka supaya mereka sadar. Jadi tidak ada orang yang tidak dilayani oleh Tuhan Yesus. Tapi begitu tiba waktunya malam, Alkitab mengatakan Yesus menarik diri keluar dari orang banyak. Dia naik ke gunung, dia menyepi bersama dengan Bapa. Mau orang cari dia seperti apapun, sakit seperti apapun,
Yesus sedang bersama Bapa. Besok begitu turun baru melayani lagi. Jadi Tuhan Yesus pun Bapak Ibu menjaga diri supaya dia tidak jatuh di dalam kelelahan rohani. Karena dia pun natur manusianya sama dengan kita. Ya, itu sebabnya ada momen kita jangan ganggu orang Bapak Ibu ya. Kita memang di gereja pelayanan sibuk. Tapi kalau bukan jamnya, kalau tidak perlu, jangan ganggu. Berikan saudara seiman kita ruangan untuk bersama dengan Tuhan. Kalau enggak mereka mengalami kelelahan. Ya, kita pun harus bisa sendirian bersama Tuhan. Tidak harus ditemenin. Tidak harus ditemani. Karena kita bisa mengalami yang namanya kelelahan rohani Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya misalnya ada seorang guru sekolah minggu merasa frustrasi. Karena tidak pernah dia punya saat teduh pribadi. Selain dia selalu hidupnya sibuk, dia juga selalu ditelepon temannya. Hari ini saya gak bisa ngajar, kamu gantikan saya ya. Oke, nanti giliran kamu saya ambil. Giliran minggu depan teman satu lagi ngomong, saya ini ada kondangan hari ini. Baru tahu, jadi saya gak bisa ngajar. Tolong kamu, saya habis kebaktian masih langsung pergi nanti. Ya gak bisa ngajar sekolah minggu, kamu gantikan saya. Dia baik sekali, iya saya gantikan. Dia dihutangi gak pernah bayar saudara sekalian. Temannya gak pernah bayar. Begitu gilirannya dia tetap aja ngajar begitu kan. Pada saudara titik kan dia merasa burn out. Kenapa semua orang minta saya gantiin? Saya punya hati melayani loh. Tapi kenapa orang manfaatin terus? Nah ini ya, jadi kita sebagai komunitas harus kasih ruangan. Jangan terus menerus membebani dia lagi. Oh paling enak minta tolong dia. Dia baik. Kalau saya minta ganti pasti iya. Lagi pula dia gak ada kerjaan. Saudara sekalian, celaka. Kita harus ingat setiap orang bisa mengalami kelelahan rohani. Tuhan Yesus malam hari ke gunung tidak boleh diganggu. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus dulu ada pegang WA, dia matikan WA-nya saudara sekalian malam hari ya. Murid-murid kan malam-malam itu kena gelombang sendirian. Tapi Yesus datang. Mereka kira hantu. Artinya kan Yesus gak bersama mereka di perahu. Jadi Yesus mengatakan kalian jalan dulu. Saya sendirian. Saudara sekalian ada banyak hal dari Alkitab kita bisa belajar. Bagaimana kita jangan sampai jatuh ke dalam kelelahan rohani. Ya. Berikutnya apa efek dari kehidupan yang sangat super sibuk dan buru-buru terus di zaman kita. Adalah prioritas yang kacau. Semuanya penting, semuanya buru-buru. Jadi pertanyaannya mana yang penting? Gak ada. If everything is important, then nothing is important. Saudara ngerti ya logikanya ya. Kalau semua hal itu penting, maka mana yang penting? Tidak ada. Kita ambil contoh secara logika aja Bapak Ibu ya. Oh kita semua kaya. Kita semua kaya. Apapun kondisi kita, kita kaya. Jadi apa itu orang kaya? Gak ada artinya. Semuanya kaya. Itu kan kata yang sudah gak ada artinya. Ya. Ketika satu kata means everything, it means nothing. Saudara sekalian itu sebabnya kita harus jelas prioritas. Ada hal penting, ada hal kurang penting, ada hal tidak penting sama sekali, ada hal lebih penting, ada hal terpenting. Ini gak boleh dikompromikan. Terpenting Tuhan. Kalau saya diganggu waktu saya pribadi dengan Tuhan, saya tidak kompromi. Gak bisa diganggu. Nah itu terpenting ya. Bagian saya saat teduh, tidak boleh istri, suamiku, anakku ganggu. Kecuali darurat menyangkut nyawa. Nah itu terpenting ya. Ada yang lebih penting, keluarga. Ya. Kalau anak saya sakit, saya harus memperhatikan. Suami saya sakit, saya harus memperhatikan. Istri saya sakit, saya mesti memperhatikan. Kalau orang tua saya ada apa-apa, saya mesti memperhatikan. Itu lebih penting. Ada yang penting, kesehatan saya sendiri. Penting. Kalau saya nggak sehat, gimana bisa bantu orang tua? Kalau nggak sehat, jadi beban buat keluarga. Kalau saya nggak sehat, jadi beban buat anak. Itu penting. Ya. Ada yang kurang penting. Ya, apa itu yang kurang penting saudara sekalian ya? Ya kurang penting itu mungkin
ya kongko-kongko sama teman lama begitu ya. Ya nice kita bisa ngobrol sama, lumayan juga bisa ngobrol teman lama. Tapi masing-masing sibuk ya, nanti aja cari waktu begitu ya. Itu tidak terlalu penting. Ya. Ada yang gak penting sama sekali, apa? Gosip, itu gak penting sama sekali. Kita mesti jelas garisnya Bapak Ibu ya. Jadi prioritas tuh di zaman yang sibuk ini bisa kacau. Semuanya jadi penting, jadi kita gak bisa bedakan. Mana lebih penting, mana terpenting, mana penting, mana kurang penting, mana tidak penting. Ya itu sebabnya perlu kita kembali kepada konsep nilai yang benar ya. Misalnya ada anak muda diajak persekutuan yang sulit sekali gak bisa. Kenapa? Jadwal kerja saya padat, oke. Kan pertanyaannya secara pribadi yang harus dia tanyakan, sebenarnya mana sih yang lebih penting? Saya ikut persekutuan, saya mengejar karir saya, itu orang harus putuskan sendiri. Ya, dengan jujur di hadapan Tuhan. Yang kelima, Bapak Ibu, yang menjadi efek daripada kesibukan di zaman kita yang tidak terkontrol ini adalah perhatian yang terpecah. Jadi orang tuh sulit fokus ya. Saya perhatikan memang ya kita semua pasti setuju Bapak Ibu ya, kita semua setuju. Dulu 50-60 tahun yang lalu kalau undang pengkhotbah atau minta pendeta khotbah, durasi khotbahnya berapa? Ingat gak Bapak Ibu? Memang kita mungkin masih kecil waktu itu ya. Tapi saya pernah tahu, dulu khotbah itu 90 menit. Betul ya? Kita lompat ke 20 tahun lalu. Tahun 2000-an. Berapa rata-rata durasi khotbah? 1 jam. 60 menit. Kita mundur ke 10 tahun lalu. 2015. Sudah 2015 ya Bapak Ibu ya. Berapa durasi khotbah? 45 menit. Kita lompat ke tahun sekarang 2025. Berapa durasi khotbah? 30 menit. Mari kita prediksi 2035. Berapa durasi khotbah? Saudara setuju kan? Kenapa? Karena manusia punya konsentrasi, makin lama makin pendek. Saudara perhatikan ya, kalau kita lihat iklan sekarang, setiap 2 detik ganti adegan. Nggak ada kongko-kongko 2 detik lebih dari orang nggak nonton. Karena memori kita, attention kita makin pendek. Bagaimana bisa saat teduh? Saat teduh itu diam 15 menit Bapak Ibu. Diam 15 menit. Baca itu firman, gak usah 15 menit ya. 5 menit saja kita baca dengan sungguh-sungguh. Dengan merenung kita 5 menit begitu kan. 5 menit lagi sungguh-sungguh berdoa. Waduh susahnya luar biasa. Lagi doa pecah pikiran. Ya, ini makanan udah sampai belum? Saya pesan dari sopir, nanti dia nelpon gak nih ya? Aduh ini atasnya udah sampai kantor belum begitu ya. Saudara kita harus jelas. Ya, kita ini lagi ngapain? Oh saya lagi berdoa, udah. Turn off everything. Di pikiran kita semuanya saklarnya mesti matikan. Cuman saat teduh yang nyala. Mau itu kerjaan, mau itu urusan keluarga, mau itu teman, off. Hari ini, saat ini 15 menit saya on dengan Tuhan. Yang lain matiin listriknya. Saya gak mau dengar. Wah saudara sekali itu penting sekali. Menjaga iman, kemurnian hati kita. Kita harus dijaga. Serangan itu setiap jam, setiap detik ya. Terus kesibukan, urgensi, dan segala macam saudara sekalian. Perlu sekali pikiran itu bisa melayang-layang, hati tidak hadir, doa terganggu, bukan sungguh-sungguh bicara dari hati dengan Tuhan. Nah ini yang kita lihat ya, 5 hal ini sangat mengganggu pertumbuhan rohani kita sebagai murid Kristus. Karena kita hidup di zamannya hiruk pikuk Bapak Ibu. Sibuk begitu ya, sibuk itu jadi alasan dan jadi virtue. Nah kembali ke firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan ajarkan tentang kesibukan? Yang pertama kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Ya, teladan Yesus. Bapak Ibu, Yesus Kristus melayani dengan intensitas tinggi. Dikatakan ketika dia masuk ke satu daerah, seluruh orang di daerah itu bawa pasien sakit kepada dia. Saudara bisa bayangkan, gak ada satu dokter di sini, di Jakarta nih, gak ada satu dokter di Jakarta yang seluruh RT RW kelurahan itu bawa orang sakit ke dia. Dia pasti kewalahan.
Jadi saudara mau tahu bagaimana Yesus sibuknya? Bagaimana sibuknya Yesus? Seluruh orang sakit di kampung itu dibawa ke Yesus. Dan zaman dulu orang banyak yang sakit. Dari sakit kecil Tuhan sakit kepala, Tuhan Yesus jamah. Sampai Tuhan tidak bisa jalan, lumpuh. Dari sakit kecil remeh sampai sakit serius yang cacat permanen, semua dibawa kepada Yesus. Selesai satu ngantri, yang satu maju. Selesai ini, yang satu maju. Saudara sekalian, saya pernah ketemu dokter yang begitu larisnya, dia praktek sampai jam 2 malam. Karena tidak ada dokter di daerah itu yang bisa mengurus bagian itu. Jadi kalau appointment itu 11, ya Bapak datang 11.30, Ibu datang jam 12 malam, nanti Ibu datang jam 1 malam ya. Begitu larisnya dia. Tapi dia pun Bapak Ibu pada jam tertentu stop. Siang hari dia gak kerja sama sekali sampai sore. Dia baru mulai malam hari, orang pulang kerja. Tuhan Yesus dari selesai berdoa dengan Bapa turun gunung langsung melayani sampai malamnya 16 jam. 12 jam lebih. Siapa lebih sibuk dari Yesus? Gak ada. Jadi kalau bicara sibuk, tidak ada yang mengalahkan anak Allah. Ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah bisa diganggu kalau dia sedang sendiri bersama dengan Bapa. Sampai malam dia akan disalibkan, masih kebiasaan berdoa dia ajak 3 muridnya di Getsemani. Itu memang taman favoritnya Yesus. Tidak boleh orang ganggu di sana kecuali diajak orang. Saudara tahu kenapa Yesus pilih Getsemani? Kenapa Yudas tahu? Karena Yesus punya kebiasaan berdoa di taman yang orang gak pernah ke sana. Yang tahu orang dalam, maka disebut Yudas pengkhianat. Orang dalam jual informasi. Itu pasti orang gak tahu Yesus di situ. Getsemani bukan tempat ramai. Yesus selalu cari tempat sepi yang orang tidak tahu untuk bersedia bersama Bapa supaya tidak diganggu siapapun. Sampai detik terakhir dia akan disalibkan, di Getsemani dia berdoa. Ya, jadi Tuhan kita sibuknya melampaui manusia zaman sekarang berpuluh kali lipat. 3,5 tahun pelayanan seperti itu. Tapi gak pernah lalai menghabiskan waktu bersama dengan Bapa. Yang dimana dia tidak bisa diganggu. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu ya. Di dalam Markus 6 ayat 31. Sesibuk apa Tuhan Yesus? Dicatat mereka begitu sibuk melayani sampai tidak sempat makan. Wah luar biasa. Kita bersyukur di gereja. Sesibuk apapun kita selalu ada makanan. Betul ya Bapak Ibu ya. Pasti ada waktunya makan. Oh kita ada acara ini, kita sediakan makanan. Kebanyakan begitu ya. Kalaupun tidak, ya udah waktunya makan, kita selesai begitu kan. Tuhan Yesus dan murid-murid sudah waktunya makan, tidak sempat makan. Jadi sibuknya luar biasa karena orang semua minta dilayani ya. Tetapi tetap di Markus 1 dicatat dari Injil yang sama ya. Yesus bangun pagi-pagi dan berdoa di tempat sunyi. Dengan kata lain sesibuk-sibuknya Tuhan Yesus, dia tetap ada garisnya tahu. Kapan mesti berhenti dan harus saat teduh, kapan mulai melayani lagi. Nah ini penting ya. Jadi kita sebagai murid Kristus mengikuti teladan Tuhan. Jangan kita gampang ngomong sibuk. Mulai saat ini jangan gampang kita keluarkan alasan sibuk. Karena sibuk ada yang tidak ada gunanya. Gak semua sibuk itu berguna. Tapi yang kita harus jelaskan prioritas kita. Ya. Saudara sekalian ini yang pertama. Yang kedua kalau kita lihat ini teladan Tuhan Yesus ya. Berikutnya kalau kita lihat. Marta dan Maria. Bapak Ibu pasti tadi sudah saya sebutkan ya. Marta sibuk melayani, Maria duduk mendengarkan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus puji Maria tapi menegur Marta? Bukan karena Tuhan Yesus favoritisme. Yesus sangat dekat dengan keluarga Maria, Marta dan Lazarus ya. Sangat dekat. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Karena Marta itu lupa. Tuhan Yesus itu on the way ke Yerusalem. Satu jalan, tidak akan mundur. Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem disalibkan, mampir di tempat Maria dan Marta. Kok kamu biasa-biasa aja tetap sibuk siapin makanan? Mendengarkan suaraku ini cuma sekali loh. Habis ini aku gak balik ke sini lagi. Nah itu saudara sekalian ya. Kalau ini momen berharga, gunakan untuk dengar suara Tuhan. Karena kalau ini lewat gak kedengaran lagi. Aku sudah ke Yerusalem.
Maria langsung tahu. Maria meskipun lebih muda, dia peka begitu kan. Kapan bisa ketemu Tuhan Yesus, duduk dengarkan pengajaran langsung jarak dekat suaranya ke telingaku. Cuman hari ini. Tapi ciciku tetap sibuk di dapur. Dan orang sibuk selalu ada alasannya. Kalau bukan saya yang masak siapa? Kalian mau kelaparan semua. Saudara sekalian, Yesus mengatakan gak penting. Kita kalau lapar tuh udah biasa. Tuhan Yesus bisa kasih makan 5.000 orang kok. Apalagi cuma satu rumah tangga doang, begitu kan? Bapak Ibu, jadi memang udah kebiasaan sibuk. Waktu satu-satunya Yesus mampir sebelum ke salib, pun dia tetap sibuk. It's just a habit. Pola pikirnya begitu. Kalau ada tamu, siapapun dia, saya sibuk. Karena saya cici paling besar. Gak harus begitu. Lihat-lihat dong ini siapa. Ini Tuhan Yesus. Lebih penting kita duduk di kakinya daripada kita menyibukkan diri dengan hobi dan kerepotan kita. Nah itu yang kita lihat dari Maria dan Marta, Bapak Ibu. Yang kedua kita lihat ya, Tuhan memberikan perintah sabat. Ini perintah berarti not optional ya, nggak ada option di sini. 6 hari lamanya kamu harus bekerja, hari ke-7 kamu harus beristirahat. Karena Tuhan Allah menciptakan dunia dan langit dan bumi dan isinya dalam 6 hari, pada hari ke-7 dia beristirahat. Yang tidak istirahat tidak menghormati Tuhan. Yang tidak istirahat mau mengatakan, saya Tuhan lebih hebat dari engkau. Engkau bekerja 6 hari, 1 hari ke-7 istirahat. Aku tidak pernah istirahat. Itu tidak menghormati Tuhan. Yang tidak istirahat tidak menghormati Tuhan. Karena Tuhan beristirahat dan Tuhan memberikan perintah, ingat dan kuduskan hari Sabat. Yang tidak lakukan ini tidak menghormati Tuhan. Ya, jadi ini prinsip saudara sekalian di dalam hukum 10 hukum Taurat. Sama pentingnya dengan hukum-hukum lainnya. Seperti hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya. Jadi Israel diperintahkan. Sampai begini Bapak Ibu ya. Kalau kamu tanam tanah 6 tahun. Tahun ke-7 jangan ditanemin. Tanah pun harus ada sabatnya. Sebutnya tahun sabat. Nanti sudah 7 kali 7, 49. Tahun ke-50 tahun Yobel. Itu gak boleh tanamin tanah. Tanah yang sudah kamu ambil jadi jaminan hutang kembalikan ke keluarganya. Saudara semuanya harus istirahat. Termasuk hewanmu, ternakmu, tanahmu. Tidak boleh dipaksa kerja. Itu loh. Begitu striknya Tuhan soal istirahat. Tapi kan ya begitu ya manusia Bapak Ibu ya. Hari Minggu cuannya lebih banyak Tuhan. Sayang sekali kalau saya tutup. Saya gak mengatakan tidak boleh orang Kristen buka apa-apa sama sekali hari Minggu. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kamu mengaplikasikan, saudara mengaplikasikan prinsip sabat. Karena sabat bukan opsi, tapi perintah. Harus dilakukan. Bagaimana caranya? Jadi ini yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, banyak orang sibuk didorong oleh kekhawatiran hidup, kurang iman pada Tuhan. Ya. Banyak kesibukan bukan dari dia ingin melayani Tuhan. Tapi dia khawatir. Dia khawatir karena dia gak percaya sama Tuhan. Dia gak percaya sama Tuhan. Bapak Ibu ini penting sekali ya. Yesus berkata jangan kamu khawatir soal makanan minuman. Bukan berarti jangan kerja. Burung tidak menabur, tidak menuai. Betul, tapi burung bikin sarang. Burung kasih makan anak. Burung tetap kerja. Burung itu kerja keras. Tetapi apa yang burung tidak lakukan? Planning kayak investasi. Tidak menabur, tidak menuai, memproyeksikan 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, anak saya makan di mana, tinggal di mana. Nggak ada burung mikir kayak gitu. Maksud Yesus jangan khawatir hari esok. Bukan berarti kita sembarangan, tidak kerja keras, kita malas. Tapi percayalah pada pemeliharaan Tuhan. Do your best. Kita nggak boleh malas orang Kristen, tapi kita harus percaya sama Tuhan. Kalau orang sibuk terus, jangan-jangan dia sibuk karena khawatir. Dan dia khawatir terus menerus karena dia gak percaya Tuhan. Kalau dia percaya Tuhan, dia ikuti perintah Tuhan. Ingat dan kuduskan hari Sabat, istirahat. Wah Tuhan kalau istirahat makan apa saya? Itu dia gak percaya Tuhan. Kalau namanya perintah harus dilakukan. Bukan soal saya setuju atau gak setuju. Bukan soal saya makan apa. Perintah. Bukan berarti saya katakan saudara sekalian ya, sama sekali tidak boleh. Tetapi orang harus menghormati prinsip sabat. Nah ini yang kita lihat dalam firman Tuhan. Maka
Ini dua hal yang kedua dari Alkitab ya. Banyak contohnya Bapak Ibu ya. Prinsip maupun contoh. Berikutnya. Ketika Yesus memberikan amanat agung. Pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Ya, itu bahasa Yunani aslinya. Dikatakan apa? Sambil pergi. Dalam perjalananmu. Artinya apa? Kita ini hidup ya. Mengikut Tuhan Yesus itu sebetulnya semua waktu kita seperti itu. Waktu kita istirahat, waktu kita sibuk, waktu kita itu dengan keluarga, waktu kita di pekerjaan. Jadi kita ini memang seluruh aspek hidup kita sambil kita pergi, jangan lupa kita murid Kristus. Jadi nggak perlu acara besar, nggak perlu acara khusus baru kita lakukan ini. Setiap saat saudara sekalian dalam kesadaran akan keseharian ya. Pas kerja, pas apa, kita ingat itu. Berikutnya, jadikanlah murid ya. Ini adalah inti dari perintah Yesus. Amanat agung itu bukan cuma penginjilan, tetapi memmuridkan. Pemuritan atau kemuritan ya. Bukan cuma bikin orang jadi anggota gereja atau pengikut Yesus, tapi jadi orang percaya, tapi betul-betul melatih orang jadi murid Yesus. Kita dilatih, kita juga melatih. Dan di sini ada janji Tuhan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Jadi Bapak Ibu, ini prinsip Alkitab ya. Menjadi murid Kristus dalam segala aspek sambil kamu pergi, itu perintah Tuhan. Jadi sekali lagi kita ingat, kita tuh gak cuma orang percaya, believers ya. Kita tuh murid Bapak Ibu, disciples. Murid, ya, artinya kita mengikut Yesus tidak ada batasnya. Kalau Tuhan Yesus istirahat kita ikut, Tuhan Yesus melayani kita ikut, ya Tuhan Yesus melayani tanpa pandang bulu kita ikut, begitu kan? Tuhan Yesus ada waktu bersama dengan Bapa kita ikut. Jadi teladan Kristus, begitu ya. Kita sebagai muridnya. Nah kita pun menjadi teladan bagi sesama kita dalam grup pemuritan, dalam kelompok kecil itu kita sungguh-sungguh lakukan, begitu. Nah apa yang terjadi? Kalau kita itu sungguh-sungguh menjalankan pemuritan. Kita tuh menjadi murid Kristus di tengah kesibukan. Bedanya apa Bapak Ibu? Ya, perubahan apa yang kita rasakan? Kalau kita menyadari prinsip-prinsip tadi. Yang pertama. Daripada pikiran kita sebagai orang Kristen tambah acara, tambah program, tambah acara, tambah aktivitas. Mari kita bergerak ke arah integrasi. Artinya apa? Banyak hal penting, tapi coba diintegrasikan. Ya. Bukan sekedar nambah, tetapi integrasi, saudara sekalian ya. Sekali lagi musuh kita itu bukan kesibukan itu sendiri. Kita kadang-kadang gak bisa menghindari kesibukan. Kita ada yang kerja di 2 tempat, ada orang yang dagangnya itu berapa puluh macam barang, ada yang kerjanya online. Memang kadang kesibukan gak terhindarkan. Tapi kita bukan berpikir dalam kerangka tambah acara, tambah aktivitas, tambah kegiatan. Tapi integrasi, bagaimana kesibukanku ini bisa membawa dampak kekal. Nah itu loh, itu murid Kristus pikirannya begitu. Murid Kristus tidak mikir tambah acara apa. Murid Kristus berpikir kesatuan dari seluruh kegiatan saya ini dan gereja ini, apa intinya yang bisa bawa saya punya dampak kekal sebagai murid Kristus. Jadi integrasi mikirnya ya. Jadi nggak cuma A plus B plus C plus D. Apalagi mau tambah apa? E. Tambah apa lagi? F enggak. Tapi coba lihat hubungannya. A, B, C, D, E, F. Bagaimana bisa koneksi menolong saya dan saudara seiman saya jadi murid Kristus lebih baik. Hubungannya apa A sama B? B sama C hubungannya apa? A sama E hubungannya apa? Jadi terintegrasi. Seperti ini loh Jakarta ya. Oh tambah LRT, tambah MRT, tambah Transjakarta ya. Tambah lagi ini. Lah kalau cuma tambah begitu apa gunanya? Yang penting apa? Integrasi. Dari LRT bisa sambung ke stasiun MRT. Dari MRT turun bisa ada Transjakarta. Itu namanya integrasi. Kalau cuma nambah, nggak ada gunanya buat kota Jakarta. Nah gereja juga masih begitu, orang Kristen masih begitu. Bukan cuma nambah, koneksinya di mana? Ya itu integrasi ya. Jadi kalau kita menyadari hal ini Bapak Ibu tentu beda sekali pemuritan kita ya. Yang kedua, dari sekedar aktivitas kembali murid itu bukan cuma hari Minggu, bukan cuma pas ketemu bersama di kelompok begitu ya. Murid itu kan seluruh aspek hidup. Jadi kita bicara perubahan pola hidup begitu.
Ya, jadi sekarang berbeda sudah jadi murid Kristus ya. Misalnya pemuritan kan bukan soal sekedar hadir loh ya, tapi gaya hidup kita berubah. Termasuk misalnya, jam doa itu nyalain HP, alarm. Saya mesti doa jam segini. Kenapa pakai alarm? Saya sebab gampang lupa begitu kan. Nyalain itu kan di HP ada alarm. Nyalain alarm saudara sekalian. Ting bunyi begitu kan jam berapa? 10 malam waktunya doa. Ya sungguh-sungguh sebelum ngantuk sekali saya doa. Nah gitu loh. Atau bangun pagi itu gak lama nyalain lagi waker. Apa berdoa. Karena saya udah pagi kalau udah bangun langsung main ras begitu aja. Lupa ngomong dengan Tuhan. Nyalakan. Itu hal-hal yang pola hidup kita bisa diubahkan ya. Berikutnya dari kuantitas kepada kualitas. Saudara sekalian memang orang sibuk, kita ini orang sibuk, 5 menit itu berharga. Tapi ingat, ya, kualitas lebih penting dari kuantitas. Kadang kita hanya punya 10 menit. Tapi betul-betul Bapak Ibu, 10 menit itu bikin berkualitas baik. Jangan dalam 10 menit ada WA masuk kita baca, ada orang panggil kita nyautin, ada orang betul-betul make it quality 10 minutes. Kita tuh mesti berpikir kualitas. Kalau orang pikirannya kuantitas, dia nggak akan even mau saat teduh, nggak akan dia mau ikut pemuritan. Kenapa? Saya sibuk, nggak ada waktu. Saya kalau nanti ada 10 jam kosong, baru saya mau ikut. Kalau begitu nggak pernah ikut. Karena kuantitas pikirnya, saya harus ada waktu 10 jam kosong. Kalau cuma 5 menit buat apa? No, kita berpikir kualitas. 5 menit puji Tuhan, tapi betul-betul 5 menit dipakai. Banyak orang berpikirnya kuantitas. Kalau saya nggak punya waktu kosong, saya nggak mau sama sekali. Nanti tunggu betul-betul kosong, baru saya akan ikut pemuritan. Saudara sekalian kalau tunggu kosong seperti itu kapan? Waktu ketemu Tuhan. Ya. Gak ada waktu kosong kayak begitu. Dalam hidup ini kita hidup di zaman hiruk pikuk. Mana ada waktu 10 jam kosong. Terkecuali pas ada orang sakit di rumah sakit. Nah 10 jam dia terbaring begitu kan. Tapi itu pun gak tenang, gak lama suster masuk kasih obat, gak lama dokter masuk ngecek begitu kan. Bapak waktunya bangun saya cek darah, di rumah sakit pun gak tenang. Kapan kita punya 10 jam tenang? Gak ada. Itu cuma ilusi. Kita harus gunakan waktu dengan baik, berkualitas itu ya. Nah berikutnya saudara Bapak Ibu, kita bicara dari prestasi ke kehadiran. Memang kita ini sebagai manusia suka kejar target ya. Sekarang sopir bus sudah gak dikejar target kan ya. Karena sudah gajian. Tapi banyak orang Kristen masih seperti sopir bus zaman dulu. Dikejar target Bapak Ibu ya. Dikejar target begini kan. Kenapa kita orang Kristen seperti sopir bus zaman dulu? Sopir bus zaman sekarang pun sudah gak kejar target loh. Maka nyetirnya dengan santai. Ikutin jadwal. Gak perlu manuver berbahaya. Gak usah paksa-paksa penumpang. Dia digaji. Tapi banyak orang Kristen hidupnya masih seperti ngejar prestasi. Harus gini. Kalau gak gini saya gagal. Gak ada itu. Jadi murid Kristus yang penting kita hadir di hadapan Tuhan, di dalam bersama dengan sesama kita, bersekutu, itu yang penting. Bukan soal kita itu prestasinya apa ya. Banyak orang seringkali dulu memikirkan prestasi, tapi kita masih berubah ke arah kehadiran ya. Berikutnya saudara sekalian, dari sendirian kepada komunitas. Pemuritan bukan jalan sendiri ya, kita butuh komunitas yang saling mendukung. Kita bisa doa sama-sama. Kita bisa sharing firman sama-sama. Mungkin gak perlu waktu lama Bapak Ibu ya. Tetapi kita bisa bersama-sama. Karena sulit sekali kita jalan ini sendirian. Yesus pun panggil 12 murid. Dari 12 dia dekat dengan 3. Petrus, Yakobus, Yohanes. Gak ada sendiri. Ya, paling kecil 3. Artinya apa? Memang ya perlu ini sih ya. Perlu komunitas. Nah sebagai penutup Bapak Ibu ya di sesi yang pertama ini. Saya ingin kita ingat. Yang pertama. Kenali musuh sebenarnya. Siapa sih musuh kita di zaman sibuk ini? Bapak Ibu, saya nggak mau mengatakan musuh kita kesibukan. Bukan ya. Musuh kita bukan kesibukan. Karena kita semua kebanyakan sibuk ya. Musuh kita adalah kesibukan yang tidak berguna. Itu musuh kita. Sibuk nggak ada masalah. Kalau memang sibuk itu berguna. Membawa pertumbuhan rohani. Ya, sibuk berdoa dengan Tuhan. Itu kan bagus. Tapi yang gak baik itu apa? Musuh kita sibuk yang tidak ada gunanya, sibuk yang tanpa arah. Ya tentunya misalnya pelayanan bersama-sama bisa mengevaluasi lagi. Mana yang sibuknya efektif dan berguna, mana kesibukan acara yang tidak berguna atau kurang efektif. Dievaluasi lagi. Karena musuh kita bukan kesibukan.
kesibukan yang kurang efektif dan tidak ada gunanya. Itu musuh kita, ya. Berikutnya, kita mesti membedakan karena itu antara busy well dan busy bad. Apa Bapak Ibu? Busy well itu kesibukan yang tadi ada gunanya, ya. Didorong oleh panggilan dan tujuan yang jelas. Ada ritmenya, selalu terhubung dengan Tuhan. Kalau busy bad apa? Selalu takut sama cemas. Aduh, kalau enggak telat nih, harus buru-buru, harus buru-buru. Semuanya buru-buru seperti itu. Itu busy bad, saudara sekalian, ya. Karena itu kalau mau ibadah, misalnya hari Minggu kan ya. Jam berapa kita ibadah? Oh 7.30 misalnya ya. 7.30. Dari malam kita sudah rencanakan. Saya bangun jam berapa? Supaya saya pagi tetap bisa doa, saya bisa makan pagi, saya bisa berangkat gereja, sampainya lebih awal. Nah itu dong di planning ya, itu busy-nya busy well tuh Bapak Ibu ya. Jadi betul-betul didorong oleh rencana untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Tapi ada yang, waduh gereja pagi amat kebaktian sih, enak zaman COVID begitu ya, agak siang dikit. Itu berarti kan tidak dipersiapkan dengan baik, itu busy bad. Kalau dari malam sudah rencanakan apa-apa itu busy well. Jadi Bapak Ibu beda sekali. Satu didorong oleh buru-buru, kecemasan, ketakutan, mengabaikan waktu bersama Tuhan begitu ya. Misalnya ada orang yang melayani Tuhan di gereja, motivasinya bukan melayani. Tapi takut dianggap malas gak ikut pelayanan. Jadi semuanya saya ambil begitu kan. Nah itu kan busy bad. Kamu melayani gak sungguh-sungguh tahu tujuannya apa, cuman supaya jangan kelihatan nganggur. Itu busy bad Bapak Ibu ya. Tapi ada orang melayani termasuk sibuk di gereja tujuannya jelas. Nah itu busy well ya. Yang berikutnya yang terakhir kita mengerti arti murid yang sejati. Murid yang sejati itu tahu bagaimana mengatur waktu, kapan harus sibuk, kapan harus diam, kapan aktif, kapan diam. Mereka tetap jaga ketenangan, keteduhan rohani meskipun dunia terus tekan mereka suruh buru-buru ya. Bapak Ibu kita bisa. Ya, karena kita murid Kristus. Jadi kesimpulannya apa? Ini double maaf. Kesimpulannya pemuritan adalah peperangan rohani. Bapak Ibu dan saya diperhadapkan dengan tantangan setiap hari. Kita harus menarik garis yang tegas. Kalau waktu saya bersama Tuhan tidak bisa diganggu. Ya, 5 menit, 10 menit, 15 menit saya memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin kita bisa. Ya, saya yakin kita bisa menjadi murid Kristus di tengah hiruk pikuk dunia. Oke, Bapak Ibu, di dalam sesi kedua kita akan membahas lebih spesifik sebuah budaya. Kalau lihat gambarnya tadi saya ditanya apa itu gambar? Itu gambar sampah nuklir, saudara sekalian ya. Itu nuklir itu kan radiasi ya. Jadi budaya apa yang gak sehat sampai gambarnya seperti itu? Istilah lainnya adalah budaya toksik begitu ya. Toksik itu biasa kan kata yang digunakan untuk ya sampah-sampah di rumah sakit begitu ya. Yang berbahaya mengandung kuman, sarung tangan yang sudah digunakan habis operasi dan sebagainya. Nah kira-kira seperti itu budaya tidak sehat ya yang kita hidupi sekarang ini. Nah apa itu budaya yang merusak atau tidak sehat atau disebut dengan kata toksik ya. Kita coba definisikan dulu supaya kita jelas maksudnya apa. Budaya yang merusak atau budaya yang toksik atau budaya yang tidak sehat adalah lingkungan, nilai dan pola interaksi yang secara sistematis meracuni kesehatan rohani. Sehingga menghalangi pertumbuhan rohani. Sehingga mendistorsi Injil. Apa sih mendistorsi? Menyelewengkan atau merusak kemurnian Injil. Ya. Jadi ini budaya toksik Bapak Ibu ya. Lingkungan, nilai, dan pola interaksi. Ini penting sekali. Kalau bicara lingkungan berarti lingkungan kita. Ya, sosial kita. Kalau bicara nilai itu berarti yang kita pribadi pegang. Lalu pola interaksi itu bagaimana kita berelasi dengan sesama. Nah kalau itu sudah toksik itu gak sehat. Nanti kita akan lihat apa sih toksik. Ini masih abstrak mungkin ya. Tapi Bapak Ibu catat saja dulu mengenai definisi ini nanti akan jelas dengan sendirinya ketika kita membahas di poin-poin berikutnya. Ya saya akan lanjut. Kita lihat saja Bapak Ibu statistik sekilas ini grafiknya. Pengguna medsos ada 64% mengaku
mengalami kecemasan. Kenapa? Membanding-bandingkan. Kenapa keluarga orang lain lebih bahagia dari keluarga saya? Kenapa foto-foto mereka di medsos ceria semuanya? Saya saja. Jadi mengalami kecemasan. Banyak sekali orang lihat medsos orang lain mengalami kecemasan. Lihat Instagram, wah enak ya makannya, wah enak liburannya. Musim liburan ini mereka berangkat ke sana kemari, senang sekali mereka. Nah jadi mengalami kecemasan. Kok aku gak seperti itu? Ya. Berikutnya, 50% orang muda jujur berkata tidak lagi ke gereja. Tapi mereka kasih alasan kenapa gak ke gereja. Mereka bilang kalau ke gereja itu gereja menghakimi. Nah itu dia. Ya, itu istilah yang mereka gunakan. Menghakimi. Jadi kita males ke gereja yang menghakimi. Kira-kira begitu. Lalu banyak orang Kristen diam-diam tidak menyimpan pergumulan, tidak berani terbuka. Prosentase tidak diketahui karena nggak mau ngomong. Ya. Ini kalau ini hamba Tuhan lain lagi ya, bukan jemaat. Hamba Tuhan 48% mengaku tertekan oleh ekspektasi pelayanan yang terlalu tinggi. Keluarga hamba Tuhan harus sempurna, istri anaknya harus sempurna, khotbahnya harus bagus, dia harus memperhatikan jemaat dengan sempurna, dia hidupnya harus jadi teladan dengan sempurna. Aduhai. Jadi Bapak Ibu, ini kita sebut contoh-contoh lingkungan, nilai, pola interaksi yang kurang sehat. Hidup di dalam tekanan, lingkungan yang menekan, dan nilai-nilai yang membandingkan. Nah ini semua ini kira-kira ini grafiknya demikian ya. Tapi apa sih yang menyebabkan orang bisa sampai kepada lingkungan seperti ini? Itu kan kita pengen tahu ya. Awalnya dari bagaimana bisa sampai seperti itu? Yang pertama ya, kita mengalami yang disebut infobesitas. Bapak Ibu tahu istilah obesitas, tahu dong ya obesitas ya. Kelebihan berat badan melampaui tinggi dan juga ininya usianya ya, atau mungkin apanya gitu ya. Nah infobesitas gak bicara badan tapi bicara informasi. Jadi memang zaman sekarang ini kita terlalu banyak konten. Saudara tahu ada content creator gitu ya. Kita konsum too much content. Jadi artinya apa? Makan informasi, seolah-olah mengkonsumsi informasi begitu banyak. Saya menyadari ya Bapak Ibu, saya baru sadar begitu. Kadang saya cerita sesuatu, saya bilang sama istri saya, ini saya baru dengar loh. Tapi istri saya tanya, kamu dengar itu kapan informasi itu? Wah saya pikir-pikir, dengarnya kapan ya? Akhir-akhir ini dah, kapan kamu dengar informasi itu? Saya ingat-ingat, saya lupa. Karena begitu banyak informasi, sampai setelah 1 jam saya bilang, saya ingat kapan saya dengar itu. Saya dengar itu kemarin waktu bertemu dengan si A. Saya dengar informasi. Begitu banyaknya informasi, saya sampai gak tahu siapa ngomong jam berapa, tanggal berapa dan apa ngomongnya. Tapi saya tahu kontennya. Nah kita itu hidup di zaman yang begitu banyak informasi. Kenapa? Kita pun ingin ikuti terus, kita ingin konsum begitu ya. Sehingga apa akibatnya Bapak Ibu? Seperti makanan, kita makan terlalu banyak, tidak bisa mencerna. Makanya orang diajarkan oleh dokter ya, yang dokter gizi. Nih makan yang sehat ya. Makan itu jangan pakai sendok besar. Jangan pakai sendok besar. Makanlah pakai sendok kecil atau garpu. Supaya makannya sedikit. Yang kedua, ngunyahnya jangan cepet-cepet. Ini kita orang Asia kalau ngunyah, waduh, masuk lagi begitu. Badanmu itu belum mencerna. Makanya kelebihan berat badan itu akibat banyak makanan dimakan cepat karena nafsu tidak tercerna. Jadi jangan begitu, makannya sedikit, dikunyah sampai habis, sudah. Masuk berikutnya. Nanti kalau sudah rasa kenyang kamu stop. Pasti berat badanmu tidak akan naik. Karena otak kita dan pencernaan kita bekerja sama, tidak dibombardir dengan makanannya masuk begitu cepat. Berarti problemnya kalau kita kembali ke informasi, terlalu banyak konten, satu problem. Kita tidak bisa mencerna. Lewat termasuk firman Tuhan. Dengar khotbah ini, dengar khotbah itu, khotbah ini. Lewat kan ini kebiasaan Bapak Ibu ya. Sehingga kita sulit membedakan mana yang benar dan penting, berguna, mana yang tidak benar. Semakin banyak informasi, semakin cemas. Ada seorang ibu rumah tangga
menghabiskan 3 jam sehari cari-cari tahu jadi orang tua itu bagaimana. Baca terus. Tapi dia heran, dia makin baca makin cemas. Aduh, aku gak bisa jadi ibu yang baik nih. Ini mesti gini, ibu yang baik mesti gini, mesti gitu. Makin banyak informasi, makin cemas. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kita tidak mencerna, kita hanya makan. Informasi yang kita terlalu banyak baca itu cuma kita makan, tidak kita proses. Akibatnya mengalami kegemukan informasi, tidak bertumbuh. Nah ini salah satunya ya. Kenapa lingkungan jadi gak sehat? Seperti itu salah satunya. Nah itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita, saudara ingat ya dari Mazmur 1 yang dikatakan, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mencerna. Gak bisa firman cuma asal lewat. Nanti sudah lewat sebentar kita pikirkan, siang kita pikir lagi. Tadi pagi saya baca apa? Artinya apa? Nanti sore kita pikir lagi. Artinya apa? Aplikasinya apa? Nanti malam kita pikir, itu mencerna. Kalau mencerna ada hasilnya. Kalau cuma makan belum tentu. Itu sebabnya kita harus sadar kita ini tantangan pertama. Too much info, kebanyakan informasi. Apapun sekarang informasi ada ya. Kita bisa dengan AI sekarang ketik apa keluar apa. Ya Bapak Ibu mungkin yang sudah tahu beberapa yang lebih muda-muda begitu ya. Tahu AI instan semuanya. Kasih tahu saya bagaimana kalau perut saya sakit mesti makan apa, periksa apa. Wah kita jadi dokter sendiri bisa. Tapi apa iya orang mau ke kita kalau lagi sakit kan tidak mau saudara sekalian ya. Karena kita belum mencerna, kita hanya tahu-tahu saja. Nah itu loh problem dari infobesitas, kembali sih kepada tadi sama kekristenan yang dangkal. Cuman makan, tidak dicerna. Jadi gak mendalam ya. Padahal firman Tuhan mengatakan merenungkan firman itu siang dan malam. Berikutnya tantangan kedua yang juga menggambarkan budaya yang gak sehat ya, budaya toksik adalah suka membanding-bandingkan. Comparison game. Ini ada kata game ya. Sebenarnya sebuah permainan. Sebagai contoh. Satu orang tua, bapak ibu tahu. Dia punya 2 anak, gak bisa dibandingkan. Gak bisa. Sebab anak itu sifatnya beda. Usianya beda, temannya beda, karakternya beda, sukanya beda. Tapi seringkali ada orang tua membanding-bandingkan. Ini main game. Main game itu ya, anak gak bisa dibandingkan. Setiap anak ada jalur masing-masing. Ya. Mereka kalau lihat satu sama lain ya terserah itu urusan mereka ya. Tetapi kita gak bisa bandingkan. Kenapa? Karena mereka diciptakan berbeda oleh Tuhan. Waktu kita main banding-bandingkan itu sebuah game. Dan itu bisa merusak anak. Demikian pula kita tidak senang dibanding-bandingkan. Bayangkan kalau istri saya bandingkan, Pak ya kamu gak seperti suami tetangga tuh. Ya. Kalau istrinya ulang tahun dibelikan ini ya. Emas yang mahal misalnya begitu. Istri saya gak pernah ngomong gitu saudara sekalian ya. Tapi bayangkan kalau saya diperlakukan begitu. Atau saya memperlakukan dia begitu. Mah begitu ya. Kamu itu masaknya perlu belajar dari istri tetangga itu loh. Dia bisnis restoran bagus makanannya. Perlu juga kamu ibu rumah tangga supaya suami betah makan di rumah. Nah coba siapa yang senang dibandingkan kayak begitu. It's a game. Nah kita orang dewasa gak main permainan kayak begitu Bapak Ibu ya. Siapa yang masih main-mainan begitu? Anak kecil. Orang dewasa tidak main game. Jadi comparison banding-bandingan tuh sebuah permainan kekanak-kanakan. Kita tahu orang gak bisa dibandingkan. Suami ini, ya dia suami ini. Istri ini, istri, ya usah dibanding-bandingkan. Kalau kita bandingkan terdistorsi. Kita setuju ya setuju, tidak setuju, tidak setuju. Kalau kita banding-bandingkan, kita melakukan hal yang gak ada gunanya. Hanya membuat orang jengkel ya. Jadi seringkali memang lingkungan yang tidak sehat itu adalah lingkungan yang suka banding-bandingkan. Misalnya, wah pakai medsos, menampilkan diri. Bapak Ibu tahu ya, ada orang perjamuan kudus bukannya gak boleh. Bukannya gak boleh saya katakan, bukannya saya ini mengkritik ya. Tapi ada orang pas perjamuan kudus, setelah terima roti dan anggur, berdoalah dalam hati. Kan gitu kata pendeta kan. Dia gak berdoa, dia ambil HP, dia foto. Cet, ya kan? Aku siap makan tubuh Kristus. Dia tulis komen begitu. Di jam perjamuan kudus. Sekali lagi saya gak mau menghakimi orang lakukan ini itu urusan mereka sama Tuhan. Tapi cobalah Bapak Ibu ya.
Setelah dia posting itu, lalu orang melihat, aduh aku kok gak rohani kayak begitu ya. Aku makan roti minum anggur gak foto-foto kayak begitu. Nah itu kan perbandingan. Itu loh maksud saya, kita hidup memang di lingkungan yang kurang sehat. Karena membanding-bandingkan, lalu ada orang ngomong begini, tuh dia tuh rohani sekali tuh. Dia sebelum makan roti minum anggur dia foto. Kamu ada gak seperti itu? Ayo dong jadi seperti dia dong. Ya kamu tuh jauh sama Tuhan. Nah itu Bapak Ibu ya. Hal-hal begitu sangat tidak sehat. Maka itu Paulus mengatakan di 2 Korintus 10. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran sendiri. Mereka membandingkan dirinya dengan diri sendiri. Mereka tidak bijaksana. Itu 2 Korintus 10 ayat yang ke-12. Jadi Alkitab menolak membandingkan diri secara tidak sehat. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Pernahkah Yesus bandingkan 12 muridnya? Petrus. Jadi orang jangan cepat ngomong kayak begitu. Lihat Yohanes yang sabar. Ada nggak? Adakah Yesus bandingkan? Yudas sekalipun. Yudas jadi bendahara yang jujur ya. Kamu lihat ini loh. Teman kamu nih Yakobus. Jujur dia. Yudas pengkhianat pencuri pun tidak digituin oleh Yesus. Jadi kita jadi orang tua jangan bandingkan anak. Jadi suami jangan bandingkan istri kita. Jadi istri jangan bandingkan suami kita. Jadi orang tua jadi anak jangan bandingkan orang tua kita. Itu a game yang tidak sehat ya Bapak Ibu. Itu berkontribusi untuk lingkungan toksik. Ya. Setiap orang di dalam pelayanan ada kelebihan yang Tuhan pakai dia. Gak usah lihat kekurangannya, lihat kelebihannya. Ya. Kalau kekurangan semua orang pasti ada, saudara sekalian. Tapi itu dari dia, kelebihan kan dari Tuhan. Ayo kita fokus ke situ. Apa kelebihan dia? Bagaimana kita diberkati melalui dia. Kan begitu. Ya. Jadi gak perlu kita masuk ke dalam sebuah permainan yang namanya perbanding-bandingan. Ya, membanding-bandingkan. Ini yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, apa tantangan ketiga yang harus kita waspada dalam lingkungan yang tidak sehat? Ketergantungan kepada figur. Nah kita ini memang kan budaya Asia sangat memandang orang ya. Wah kalau si bapak itu ngomong saya dengar. Saya respect, saya ingat sama dia. Ya, kalau si ibu itu ngomong saya dengar. Wah saya benar-benar apapun saya mau lakukan buat dia. Nah itu loh. Seringkali faktor pelayanan, faktor ibadah itu ketergantungan kepada orang. Contoh, ada orang berkata begini, saya pelayanan karena ada kakak X begitu ya. Kenapa? Kalau nggak ada dia hadir, males saya sebenarnya pelayanan. Itu ketergantungan kepada figur ya. Ada orang berkata begini, saya mau ikut kelompok ini karena dipimpin oleh Ibu A. Kalau beliau nggak ada, saya juga pindah dari kelompok itu. Nah, ada yang berkata kalau kakak pembina nggak hadir, kelompok rasanya kosong. Ini kurang sehat Bapak Ibu. Karena bukan lagi fokusnya Tuhan Yesus dan gereja, tapi satu orang jadi fokus. Kalau nggak ada dia seperti dunia nggak ada artinya. Nah itu kita harus waspada ya. Memang ada orang Tuhan kasih karunia, kasih talenta, karisma. Dia itu bisa menarik. Kalau dia nggak ada sesuatu nampaknya yang hilang. Itu kita nggak bisa sangkali. Tapi nggak boleh kita bergantung sama manusia. Karena Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang bergantung kepada Tuhan, celakalah orang yang mengandalkan manusia. Itu ada kata di Yeremia loh. Jadi nggak boleh kita itu tergantung kepada figur ya. Maka ini bisa menciptakan budaya fans, bukan murid. Nah, Yesus panggil orang jadi murid. Makanya fans ini nggak mau jadi murid. Kan ada orang, Tuhan aku mau ikut engkau. Kenapa? Yesus terkenal. Bapak Ibu, Yesus tuh populer zaman itu ya. Jadi orang tuh mendaftar begitu kan. Tuhan aku mau ikut engkau. Tapi aku mau kuburkan dulu ayahku. Yesus bilang barang siapa mau ikut membajak kerajaan Allah tapi noleh ke belakang, tidak bisa ikut aku. Ada orang Farisi mau ikut Yesus. Tuhan aku mau ikut. Yesus bilang, burung punya sarang, serigala punya liang. Anak manusia gak punya rumah. Gak punya tempat meletakkan kepalanya. Saudara, Tuhan kasih tahu, jangan jadi fans saya. Jadi murid. Kalau fans itu, wah kita kagum sama Yesus ya. Orang sakit dia sembuhkan, orang lapar dia kasih makan, orang mati berduka cita dia datang dia bangkitkan. Ini baru nih idola saya. Yesus bilang barang siapa tidak menyangkal diri, memikul salibnya, gak layak ikut aku.
Tuhan Yesus tidak cari penggemar. Dia cari murid yang walau nggak ada mujizat, walau nggak ada makanan, walau tidak sehat, tetap mau ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib. Nah, dia cari begitu. Itu sebabnya kita harus waspada dengan budaya tergantung kepada figur. Tanya kepada diri kita Bapak Ibu, kalau teman baik saya di gereja pas nggak datang, hati saya ibadahnya tetap sama nggak? Kita harus katakan sama, karena saya ibadah untuk Tuhan bukan untuk dia. Kalau pengkhotbah favorit saya tidak khotbah hari itu, saya ibadah dengar firman semangat. Semangat. Karena saya bukan tergantung pada manusia, saya mau dengar Tuhan ngomong apa. Lewat manusia-manusia yang tidak sempurna sekalipun. Nah ini ya, jadi kita harus bisa meresist ya, kita harus bisa menolak budaya-budaya yang menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Paulus pernah berkata begini, Bapak Ibu, Paulus itu sangat diidolakan. Ya, karena luar biasa. Tapi Paulus berkata begini, apakah Paulus, apakah Apolos hanya pelayan-pelayan? Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi kita tidak mau tergantung sama figur. Ya, ada suami begini, ditanya oleh ini, Bapak kemana kok tidak ke gereja, sudah gak kelihatan nih 3 minggu. Iya, saya kalau ini ibu lagi ke luar negeri jaga cucu. Saya kalau gak ada istri malas kebaktian. Bapak-bapak yang saya kasihi, saya tahu bapak-bapak mengasihi istri. Tapi jangan tergantung sama mereka. Ya, kita bergantung sama Tuhan Yesus. Kita gak bergantung sama siapapun. Untuk kerohanian kita tidak sandar siapa. Bapak Ibu, ada orang tua ya, yang memang dia udah tua pensiun ya. Dia tergantung sama anak. Tapi anaknya tahu loh, mama ini gak akan mau diajak gereja manapun, kecuali gereja dia sendiri. Kita anak-anak sudah mau ajak, kau tidak bisa. Tuhan mau saya di sini. Mamanya tegas. Kalian tidak setuju tidak apa-apa. This is my church, kata mamanya. Saya di sini. Kalian mau antar, syukur nggak antar, saya telepon gereja. Gereja bisa jemput saya. Oh, dia tidak mau tergantung sama anak. Saya dengan Tuhan, karena Tuhan mau saya di gereja ini. Wah, luar biasa tuh saudara sekalian ya. Tidak ikut-ikutan mamanya. Even sudah tua sekalipun. Nah itu loh. Jadi kita menjadi murid Yesus tuh jangan jatuh ke dalam ketergantungan pada orang. Kita harus dengan Tuhan Yesus jelas ya. Itu kita mengikut dia. Berikutnya, apa yang kita hadapi juga lingkungan yang kurang sehat Bapak Ibu. Nah, sikap menghakimi. Tadi kan dari statistik saya sudah sebutkan ya, ada 50% anak muda mengaku dalam sebuah survei. Gak mau ke gereja lagi, kenapa? Merasa dihakimi. Apa itu budaya menghakimi, sikap menghakimi? Begini, semua orang ada kelemahan Bapak Ibu ya. Kita semua tuh ada kelemahan. Tapi kita pun berasa ada orang yang menegur kita dari kasih. Ada orang yang memang mengkritik, menghakimi kita. Kita bisa bedakan ya. Jadi kita bisa merasakan kalau ada orang menegur kita dengan kasih. Kita juga bisa merasakan kalau ada orang cuma mau ngomongin kita. Nah, kira-kira menghakimi seperti itu. Ya. Tidak ada dan tidak kelihatan cinta kasihnya. Apa akibatnya kalau satu lingkungan itu kerjanya menghakimi, semua di gereja pura-pura baik. Gak ada yang berani cerita. Kenapa? Saya gak berani cerita, jujur lah. Saya jadi cerita jujur, jadi gosip. Diomongin, oh begitu ternyata anaknya, oh rumah tangga dia begitu. Semua pakai topeng di gereja. Nah ini jadi kepalsuan. Jadi ketika di satu gereja saya ingat ada kelompok kecil begitu ya. Ayo silakan ngomong dengan terbuka di kelompok itu. Saling jaga rahasia, saling mendoakan, tidak disebar kemana-mana. Oh gak bisa. Ya di gereja itu kejadian Bapak Ibu ya. Gak bisa. Satu kali saya pernah begitu. Diceritakan kemana-mana. Sekarang seluruh gereja tahu saya seperti itu. Wah. Berarti ini sikap menghakimi Bapak Ibu ya. Misalnya ada seorang ibu single mother. Dihindari di gereja. Karena dianggap membawa aib. Padahal dia sangat membutuhkan dukungan komunitas. Saya waktu melayani dulu di Amerika Bapak Ibu ya. Ada seorang ibu. Menikah dengan orang budaya lain ya, budaya lain. Ibu ini juga bukan orang Indonesia, orang Asia tapi bukan Indonesia. Dia menikah dengan orang budaya lain begitu kan. Dan ditinggalkan oleh suaminya. Lalu datanglah dia dengan 2 anaknya yang rupanya beda dengan dia.
Begitu datang gereja begitu kan. Wah banyak orang menjauhi. Apa ini? Budaya apa ini? Ya kok nikah beda budaya gini. Banyak orang menjauhi. Tapi tentu beberapa jemaat dewasa mengatakan justru dia datang ke gereja kita, dia harus dibantu. Dia harus dibantu, dia mencari Tuhan, mencari pertolongan. Kita jangan jauhi dia. Nah itu Bapak Ibu ya, jadi hal-hal seperti itu gereja perlu menjadi komunitas yang penuh kasih, bukan menghakimi. Karena Yakobus mengatakan apa? Penghakiman tanpa belas kasihan akan berlaku pada orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan lebih unggul daripada penghakiman. Nah itu penting. Kita harus menjadi satu komunitas yang berbelas kasihan, bukan menghakimi. Tuhan memanggil kita kalau menegur dalam kasih. Ya, memulihkan, bukan menciptakan topeng atau menyingkirkan yang lemah. Tantangan yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kelima, kompetisi, sibuk dan program. Nah ini penting. Seringkali di gereja itu harusnya bekerja sama, saling mendukung, tapi yang terjadi seringkali sebaliknya, saling berkompetisi, ya. Tetapi Tuhan mau sebenarnya tubuh Kristus itu menjadi saling membangun, bukan saling berkompetisi. Kalau begini lingkungan tidak sehat, ya. Sebagai contoh, di satu gereja pelatih paduan suara mengatakan, saya ingin mengumpulkan orang buat paduan suara. Tiba-tiba ada komisi apa saya lupa ya, komisi wanita kalau nggak salah di gereja itu mengatakan, tidak boleh. Waktu latihannya sama kok dengan waktu vokal grup komisi wanita kami latihan. Gak bisa. Ya, ini milik kami komisi. Gak boleh pakai buat paduan suara. Wah, pelatih paduan suara bilang gini, kalau bukan dari komisi dari mana ikut paduan suara. Cari sendiri, terserah di jalanan kayak di mana panggil orang begitu. Bapak Ibu ini sangat tidak realistis dan tidak membangun. Gereja itu bukan milik siapa-siapa. Kalau orang bisa jalankan tanggung jawab dengan baik, bisa bagi waktu, dia ikut komisi wanita punya vokal group, kemudian di waktu yang berbeda dia memang ada waktu ikut paduan suara, ya silakan begitu ya. Sering kali seperti yang saya dengar dari gereja tersebut ya, yang bukan di Jakarta begitu ya. Saya dengar gereja tersebut, kok bisa ada kompetisi seperti itu, saling merasa tarik menarik, itu lingkungan tidak sehat. Begitu orang datang gereja itu keluar. Kenapa? Suasananya gak ada cinta kasih. Saling tarik-tarikan. Saya disuruh ke sini. Gak boleh sama situ ya. Kamu jangan ikut paduan suara lagi. Ikut kami aja. Sampai seperti itu. Jadi orang gak gereja itu lagi. Nah ini lama-lama gereja turun semua. Ternyata yang mengalahkan gereja itu bukan penganiayaan dari luar. Bukan orang ancam-ancam gereja. Tapi dari dalam. Bapak Ibu. Dari dalam kompetisi gak sehat. Itu yang menurunkan gereja. Nah ini kita mesti ubah. Kita mesti hadapi dengan hikmat bijaksana budaya yang tidak sehat ini ya. Karena kesibukan pelayanan, kompetisi itu tidak identik dengan kedewasaan rohani ya. Karena Tuhan menuntut hati yang melekat padanya. Bukan sekedar produktif begitu loh ya. Jadi masih banyak orang belum mengerti sebenarnya pelayanan yang sehat itu saling bekerja sama bukan saling kompetisi ya. Nah apa akibatnya Bapak Ibu ya? Akibat budaya yang merusak atau budaya negatif atau budaya toksik ini bagi kerohanian kita. Yang pertama pertumbuhan rohani jadi mandek. Coba bayangkan ya, orang menghabiskan diri waktunya dengan banding-bandingkan begitu ya. Cari sibuk yang kita bicara tadi ya, cari sibuk yang gak perlu, kompetisi begitu kan. Bayangkan. Kapan ada waktu pertumbuhan rohani? Nggak ada. Kerjanya cuman sama seperti begini ya. Orang dewasa kalau menyetir dari A ke B nyampe dengan selamat puji Tuhan. Kalau anak yang tidak dewasa menyetir mobil dia sudah nggak mikir A ke B. Dia mikir bagaimana dia ngebut di jalanan bisa mengalahkan orang lain. Loh kamu nyetir mobil kan dari A ke B. Sampai dengan selamat itu tujuannya. Kok dalam proses jadi balapan di jalanan? Bahkan ribut dengan orang di jalanan. Nah itu ya. Jadi pertumbuhan rohani itu mandek. Sehingga seringkali ya. Seperti 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi kita harus waspada akan pertumbuhan rohani yang mandek.
gara-gara budaya tidak sehat. Menghakimi, kemudian ketergantungan pada figur, kompetisi sibuk, ya gereja kan jangan jadi kompetisi begitu loh ya. Yang kedua, Bapak Ibu, apa efek dari budaya yang merusak? Krisis identitas. Bayangkan ya, kalau di satu persekutuan begitu ya, saling banding membandingkan. Wah, anak saya juara 1, ya hebat anak saya, cucu saya juara 1, begitu kan. Yang satunya bilang nggak mau kalah, saya sih nggak ada anak dan nggak ada cucu juara 1 ya. Suami saya juara 1, begitu dia cari ya. Suami juara 1 kapan? 40 tahun lalu, begitu kan. Tapi dulu wah dia juara 1, begitu kan. Atau ada yang mengatakan, Bapak Ibu, kita siapa begitu ya? Membandingkan itu kita who are we? Kita akan mengalami krisis identitas ya. Jadi ada standar yang semu membuat orang kehilangan damai dan sukacita di hadapan Tuhan. Hingga yang ada cuman orang merasa gagal dan orang iri hati pada waktu melihat keberhasilan orang lain di media sosial. Itu sama sekali tidak sehat dan membuat kita krisis identitas. Kenapa? Kita ini anak Tuhan, disayang oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kenapa kita harus bandingkan diri dengan orang? Ya, Tuhan memberikan Yesus Kristus mati untuk kita, apa enggak cukup? Mau Tuhan kasih apa lagi Tuhan? Terima kasih engkau sudah kasih anakmu, tapi enggak cukup. Tuhan harus kasih saya harta yang lebih banyak supaya saya bisa banggakan diri lawan si A. Sebab dia itu sombong, suka banggakan diri. Saya ingin Tuhan berkati saya 10 kali lipat daripada si A. Biar saya tunjukin saya lebih hebat dari dia. Apakah Yesus mati di salib buat kita enggak cukup? Mesti kita minta seperti itu. Kita ini anak Tuhan, pengikut Yesus Kristus, identitas itu harus jelas. Jangan sampai kita masuk lingkungan toksik, budaya yang tidak baik, sampai kita krisis. Siapa? Who am I? Saya itu bukan lagi lomba sama orang lain. Saya itu bukannya pemenang, pengalah begitu ya. Juara 1, juara 2. Saya tidak ada dalam lomba ini. Saya anak Tuhan. Disayang oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Titik. Tuhan kasih saya Yesus dan segala berkat yang lain sudah lebih cukup buat saya. Kenapa saya masih banding-bandingkan? Nah Bapak Ibu, ini krisis identitasnya. Jadi kita hidup harus berdasarkan penilaian Tuhan, bukan penilaian manusia. Memang kalau kita dengar manusia ngomong itu ya, jarang sekali membangun. Jarang sekali. Saya pernah di rumah duka Bapak Ibu ya, rumah duka, acara kedukaan kapan begitu ya. Saya dengar omongan di meja tempat orang kumpul ya, waktu ada keluarga berduka cita. Saya bilang kok di rumah duka ngomong seperti ini. Kita ini datang untuk apa? Harus jelas, menghibur. Kenapa di meja ngomongnya, tahu gak kenapa dia meninggal? Tidak dikasih makan. Sama istrinya gak dikasih makan. Bapak Ibu, apakah acara penghiburan, tempat untuk berspekulasi, apa yang terjadi dan keluarga lakukan sampai si Anu meninggal? Nah itu ya, kita anak Tuhan harus jelas. Saya hadir misinya apa? Menghibur, jadi berkat, jadi saluran penghiburan Tuhan. Saya gak akan ngomong yang lain. Karena itu bukan tempatnya. Jadi kadang saya berkali-kali ya ke acara duka cita, ada yang ribut, ada yang gosip. Saya bilang, bagaimana keluarga bisa dihibur? Sudah lagi duka cita pun dia masih dengarnya begituan semua. Bapak Ibu, kita harus jadi berkat, serius. Kita harus tahu tempat dan waktu. Kita harus jelas kita ini apa peranannya. Nah itu ya, jadi budaya toksik ini membuat orang seringkali krisis identitas. Yang ketiga, relasi yang tidak otentik. Ada orang Kristen sakit gak berani cerita. Saya bilang cerita sama gerejamu, gak berani. Begitu saya cerita, saya kena kanker, langsung keluar kata begini. Sudah saya bilang kamu ya dulu ya, tiap habis persekutuan pemuda makan terus goreng-goreng begitu kan. Nah sekarang kanker, gak ada belas kasihannya Pak. Kalau saya cerita, saya langsung didiagnosa oleh mereka. Mereka korek-korek lagi zaman dulu. Ini orang kalau makan ya, sudah dikasih tahu jangan makan banyak. Akibatnya kanker. Tidak ada belas kasihan. Buat apa saya cerita? Saya minta saja berapa teman doakan saya. Gak berani saya cerita sama gereja. Jadi bahan omongan. Kenapa seperti itu? Pelit sih gak mau ngecek setiap tahun. Semuanya keluar Bapak Ibu ya.
Jadi sedih sekali saya mendengar ada orang sakit gak berani cerita. Memang banyak hal sakit kita itu masalah pribadi ya. Tapi ada alasan kenapa juga beberapa orang tidak berani cerita. Karena ada budaya menghakimi. Nah itu ya, jadi sehingga orang relasinya gak otentik. Kamu gimana kabarnya? Baik, semua saya baik kok. Semua baik-baik, gak usah tanya lagi sekarang ya. Everything is good. Gak berani cerita. Kalau cerita ditangkap jadi bahan. Sehingga relasinya tidak sehat. Nah ini tidak otentik Bapak Ibu ya. Jadi tiba-tiba kita mendengar sudah meninggal orangnya. Kok kita gak pernah dikasih tahu selama ini dia sakit. Dia tidak mau cerita siapa-siapa. Hanya baik-baik dong. Tapi kan kita bisa doakan. Gak mau dia cerita. Dia lebih baik meninggal sendiri. Karena dia pernah dia cerita. Dijadikan bahan omongan. Dia simpan itu sendiri. Saudara, saya sedih sekali mendengar kisah seperti itu. Gereja, persekutuan anak Tuhan, harusnya menjadi tempat paling aman orang cerita. Karena di situ ada kasih, ada pengampunan. Nah, tetapi kalau yang ada bukan kasih, bukan pengampunan, tapi gosip dan penghakiman, ini toksik. Nggak akan bertumbuh. Nah, kita mesti ubah ini ya. Kita berdoa setiap gereja Tuhan menjadi tempat yang paling aman, orang berbagi beban, mendapat kekuatan, penghiburan, cinta kasih, pengampunan, kesempatan yang baru, bukan sebaliknya. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu, sehingga relasi yang tidak otentik ini seringkali menjadi akibat. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, jika kita hidup dalam terang, kita beroleh persekutuan. Yakobus mengatakan saling mengaku dosa. Bagaimana bisa saling mengaku dosa kalau orang menceritakannya, ya. Jadi sebetulnya komunitas yang sehat itu bisa membantu relasi yang lebih otentik. Berikutnya karena relasi tidak otentik, maka muncullah burnout dan keletihan jiwa. Kalau orang disuruh pakai topeng terus Bapak Ibu, semua juga capek. Ada orang seharian naik motor, dia naik Gojek gitu ya, pakai helm terus. Lalu pakai masker, karena kan di jalanan ya banyak polusi ya. Selesai dari pagi sampai malam dia tuh naik Gojek Bapak Ibu ya. Kesana kemari naik Gojek, naik motor begitu kan. Dia lepas semuanya, aduh lega sekali. Saya sepanjang hari kepalanya tertekan oleh helm. Hidungnya napasnya gak bebas karena pakai masker. Aduh sampai di rumah saya baru napas lega. Nah orang hanya bisa lega kalau copot helm, copot masker. Kalau orang sepanjang hari pakai helm, pakai masker itu gak bisa lega. Demikian pula kalau orang ke gereja harus pakai topeng. Capek dia Bapak Ibu. Capek dia. Gak tahan dia ke gereja lagi. Saya enak di rumah gak usah pakai topeng. Di gereja saya mesti pakai topeng. Kalau saya gak kelihatan baik. Kenapa bajunya lecek tuh. Gak disetrika ya. Kenapa ribut sama istri. Saudara, sampai semua hal sekecil itu menjadi bahan penghakiman. Nah orang tidak ke gereja. Itu sebabnya burnout, keletihan jiwa sering kali dialami. Ya, padahal Yesus berkata apa? Kepada orang yang letih lesu berbeban berat, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Saudara, Tuhan mengundang orang letih lesu beban berat. Tuhan Yesus tidak berkata koreksi diri kenapa beban berat. Koreksi diri kenapa letih lesu. Salah kamu sendiri. Tidak ada Tuhan ngomong gitu. Saya gak mau tahu apapun kamu letih lesu, kamu beban berat, apapun tuh saya gak mau tanya. Just come. Aku akan memberi kelegaan padamu. Coba Tuhan seperti itu loh. Gak usah cerita sama saya detailnya kenapa kamu letih lesu beban berat. Tuhan tahu. Pasti karena dosa. Ya pasti karena dosa dong. Apa yang bisa bikin kita beban berat letih lesu? Dalam banyak hal ya. Selain kesibukan sebagainya. Mungkin ada unsur dosa. Itu pun Tuhan Yesus gak sebut. Dia hanya mengatakan datang just come. Nah saudara ada satu anak muda. Sudah lama tidak ke gereja. Dia ke gereja. Gereja di mall situ ya. Kamu rajin ya sekarang gereja di mall. Kenapa? Enak langsung makan ya. Habis kebaktian langsung makan. Bukan, Bapak salah. Bukan saya langsung makan. Saya datang dengan undangan come. Saya nggak ditanya macam-macam. Bapak kamu siapa? Anak kamu siapa? Mama kamu siapa? Saudaranya siapa? Kamu kenapa kesini? Gak ada yang tanya saya. Mereka sambut dengan senyum. Come, apa yang bisa kami bantu untuk kamu ibadah di sini? Oh, saya merasa di welcome Pak. Bukan di mall karena saya mau cari makan. Bapak salah. Oh. Ya, jadi ada kesegaran jiwa seperti Tuhan Yesus mengatakan, come, datang kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Ya, jadi Tuhan Yesus pun tidak bicara-bicara. Bapak Ibu perhatikan Yesus ngomong dengan perempuan Samaria kan. Perempuan Samaria Tuhan Yesus cuma ngomong,
Aku tahu, ya. Aku tahu siapa kamu. Aku tahu kamu berapa kali menikah. Aku tahu yang kamu hidup sekarang bukan suami kamu. Tapi apa kata-kata Yesus keluar? Minum saja air daripadaku. Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Saudara, Tuhan Yesus bahkan tidak komentarin banyak gaya hidupnya. Perempuan, saya mau kasih tahu ya, nggak bener kamu tinggal dengan suami yang bukan laki bukan suami kamu. Kamu itu moralnya di mana seperti itu? Tidak ada kata-kata Yesus keluar kayak begitu. Dia ngomong sampai murid-muridnya melihat Yesus, mereka mau tarik dia. Tuhan, jangan ngomong sama perempuan itu. Gak bagus kamu dilihat begitu kan? Saudara, Tuhan Yesus bicara. Jadi ada kasih, ada pengampunan, sampai perempuan itu dipulihkan begitu ya. Dan kemudian dia bercerita, aku ketemu seorang nabi. He knows everything about me. Tapi gak menghakimi. Mungkin dia Mesias. Dia cerita ke seluruh kota. Nah, itu jadi penginjil dia. Itu Tuhan Yesus, kalau kita ikuti dia sebagai muridnya, luar biasa saudara sekalian ya. Kita punya impact, dampak besar sekali ya. Karena kita bisa menyegarkan jiwa yang letih. Berikutnya, nah sama seperti kesibukan, seringkali akibat dari budaya tidak sehat ini adalah iman yang dangkal ya. Hanya konsumsi, waktu dapat masalah cepat kecewa begitu karena berakar dalam ya. Tidak berakar dalam. Saudara, memang kita kalau ada masalah tentu sedih ya. Tidak ada orang yang kuat begitu ya, tetapi tentunya ada orang juga yang sebetulnya meresponnya kepada masalah rohani itu masih kekanak-kanakan. Karena iman mereka yang dangkal. Selanjutnya Bapak Ibu, yang lebih berbahaya adalah penyimpangan arti Injil ya. Karena memuja-muja figur, wah saya senangnya sama dia, kalau dia doa saya baik begitu ya, sembuh ya. Kalau yang lain tidak, cuma dia kalau doa baik, kalau dia jamaah itu sembuh, kalau dia khotbah itu begini-begini. Karena ketergantungan kepada begitu, jadi mereka tidak lagi nyembah Tuhan Yesus, mereka nyembah orang ini. Jadi orang ini ngomong apa juga dipercaya. Tadi malam saya ketemu Tuhan Yesus ke sorga. Wah benar sekali, dipercaya semua omongannya. Jadi menyimpang dia, jadi menyimpang ajarannya ya. Ya, saya baru lihat ada roh orang pergi dari badannya. Tuhan panggil dia. Dia dibawa ke langit kedua. Gak dikasih langit ketiga dulu katanya. Itu ngarang cerita gitu dipercaya Bapak Ibu. Itu ngarang. Ya. Orang gak ada ke langit ketiga pulang begitu ya ceritanya. Tapi karena saking mengkultuskan satu individu. Dia percaya kepada ini. Jadi artinya menjadi penyimpangan bahkan sampai kepada ajaran yang sesat. Dan tentu kita melihat budaya merusak ini menjauhkan orang dari gereja. Seringkali saya bertemu majelis hamba Tuhan, kita berbicara masalah kita sama. Kok susah sekali mengajak orang ke gereja sekarang ya? Ya, kita memang hidup di budaya yang tidak sehat. Dan budaya tidak sehat pun bisa masuk ke dalam gereja. Sehingga sulit juga kita mengundang orang untuk betah di gereja, melayani dan beribadah. Dan kita mesti menyadari tantangan kita Bapak Ibu, ini tantangan kita bersama di dalam mengikut Tuhan Yesus. Ada budaya yang menghakimi, ada budaya eksklusif, ada budaya yang tidak peduli pada yang lemah begitu ya. Dan ini membuat orang jadi tercerai-berai. Yehezkiel 34 ayat 4 sampai 6 Tuhan mengatakan yang tersesat tidak kamu cari, mereka tercerai-berai. Jadi seharusnya kita menjadi komunitas yang merangkul domba-domba terhilang, mengembalikan domba-domba tersesat begitu ya. Itu kerinduan kita kepada bagi begitu banyak orang yang sudah tidak lagi ke gereja Bapak Ibu. Nah bagaimana kita menjalani pemuritan misalnya ya di tengah budaya yang toksik ini. Yang pertama, mari kita mulai dari kelompok kecil kali ya. Mungkin dari kelompok kecil kita begitu ya, 3-4 orang. Kalau kita ada kelompok pemuritan begitu, kelompok tumbuh bersama. Coba kita jadikan relasi itu sebagai relasi yang otentik dan jujur. Ya, relasi yang otentik dan jujur. Biasa begini Bapak Ibu. Kalau satu orang berani terbuka, ambil resiko, yang lain ikut. Tapi kalau semua saling nunggu, selamanya nggak ada. Semua ada resiko, ya. Semua ada resiko. Tapi kalau kita mau bertumbuh, memang kita perlu berhenti pakai topeng. Pakai topeng itu lelah, ya kita nggak akan bertumbuh.
Bukan berarti saya katakan semuanya cerita, enggak. Tetapi kalau kita ada pergumulan, seperti tadi diskusi kita, apa hal yang paling sulit menghambat kita bertumbuh? Kita boleh ngomong jujur. Mungkin itu kelompok besar begitu ya. Tapi mungkin dalam kelompok lebih kecil kita bisa lebih ngomong spesifik. Jujur yang paling membuat saya sulit bertumbuh akhir-akhir ini. Saya teringat atasan saya dari perusahaan yang lalu. Yang dengan tidak adil memecat saya dendam sama dia. Tolong doakan saya karena mengganggu sekali hubungan saya dengan Tuhan, keluarga saya dan pekerjaan saya. Saya merasa sudah 20 tahun kerja di sana tidak dihargai sama sekali. Dan mentang-mentang dia jadi bos baru dia memecat saya begitu saja. Saya tidak terima, sampai hari ini masih sakit. Saudara, sharing. Tapi sungguh-sungguh kalau didoakan, kita berespon, kita menghargai. Jangan 3 minggu, 5 minggu, 10 minggu lagi. Masih gak ada perubahan, saya masih dendam sama dia. Tentu tidak. Kita kalau sungguh-sungguh, pasti Tuhan sedikit demi sedikit ubahkan. Ya, memang aku masih dendam dulu 10 minggu lalu. Tapi setelah kalian doakan, setelah aku banyak merenung begitu ya. Meskipun aku masih ingat dan kadang-kadang masih sakit, tapi berkurang. Nah itu namanya pertumbuhan. Tapi gak bisa begitu kalau orang tidak terbuka. Ya, oh enggak, saya enggak apa-apa, saya enggak ada dendam sama siapa-siapa. Siapa? Saya semua sahabat saya kok. Saya tidak punya musuh. Dengan iblis gimana? Kalau itu musuh katanya. Pasti orang ada musuhnya saudara sekalian ya. Paling sedikit iblis kan musuh. Jadi tidak mungkin kita menyenangkan semua orang. Ya, jadi kita perlu otentik begitu ya. Tentu dengan bertahap di dalam kelompok kita. Maka Galatia 6 ayat 2 mengatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Kita mesti merasa nyaman untuk sharing beban kita. Doakan anak saya. Dia sudah meragukan Tuhan sekarang. Dia katakan, papa mama saya hormati iman kalian. Tapi saya belajar ilmu pengetahuan, gak ada Tuhan. Gak ada Tuhan. Saya jujur nih sama papa mama nih, saya gak percaya Tuhan. Ya papa mama ke gereja terserah, tapi jangan paksa saya. Doakannya anak saya, misalnya ya. Kita jaga di kelompok itu, kami akan ingat anakmu dalam doa kami. Dan jangan keluar ngomong, tahu gak kamu anaknya si Anu, gak percaya Tuhan. Pasti something wrong dalam pendidikan agamanya tuh. Saudara seiman kita itu tuh suami istri, masa anak bisa gak percaya Tuhan? Bapak ibu, orang tua percaya gak tentu anak percaya. Suami percaya gak tentu istri percaya. Istri percaya gak tentu suami percaya. Iman percaya itu masing-masing dengan Tuhan. Gak ada garansi satu keluarga itu satu iman. Kita harus mendoakan. Bukan memperbincangkan. Kenapa ya bisa begitu ya? Salah kasih makan kali ya. Oh dikasih HP dari umur 2, pantes. Ada anak lain dikasih HP juga gak jadi ateis kok. Kenapa HP-nya disalahin, begitu kan? Mungkin salah satu faktor, tapi kita nggak perlu berspekulasi kenapa, begitu ya. Tuhan ada rencana orang-orang pilihan, begitu kan? Tuhan itu kan tahu bagaimana bekerja dan dengan siapa dan waktunya kapan. Kita tugasnya mendoakan, bukan mempergunjingkan, menganalisa. Mari kita analisa. Cara dia jadi orang tua gimana? Sampai anak berani ngomong kayak begitu. Papa mama saya nggak percaya Tuhan lagi. Gimana bisa sampai begitu? Kebanyakan harta dia kali ini, ya. Apa-apa gampang, jadi anak itu merasa gak perlu Tuhan. Saudara, sebenarnya spekulasi itu gak ada gunanya. Kita hanya mendengarkan, mendoakan. Ya. Jadi relasi dengan kejujuran, otentik. Berikutnya, kita berakar dalam firman dan doa. Ya, Bapak Ibu memang dalam kelompok itu kita senang sharing-sharing itu baik. Ya, tetapi sharingnya harus diakarkan, ditambatkan kepada firman dan doa. Jadi harus connected nih ya. Karena kalau sharing-sharing doang lama-lama tuh tidak ada pertumbuhan. Jadi cuma tempat cerita seperti grup ini, grup terapi begitu ya. Berbeda dengan grup pemuritan. Pemuritan itu tetap harus berakar dalam firman dan doa. Nah itu penting sekali Bapak Ibu ya. Sehingga kita sharing-sharing bagus dan itu perlu dijaga konfidensialitinya. Kita nggak cerita kemana-mana. Tetapi tetap dihubungkan dengan firman dan doa ya. Sehingga kita jelas siapa kita, arah pertumbuhan rohani kita jelas. Dan kita itu bisa saling melindungi dari pencobaan dan cara pikir yang salah. Ya. Jadi sharingkan firman Tuhan, sharingkan pengalaman kita dengan Tuhan, sharingkan doa kita, bagaimana Tuhan jawab doa kita. Ya, luar biasa itu bagaimana Tuhan menjawab itu anugerah Tuhan yang besar sekali. Ya. Berikutnya Bapak Ibu. Kita perlu jadi kelompok atau pemuritan yang inklusif dan penuh kasih. Ya,
memang dalam budaya tidak sehat selalu ada klik, ada diskriminasi, ada penolakan, pengucilan. Nah mau tidak mau Bapak Ibu kita tahu setiap orang beda. Setiap orang berbeda ya, kita sedapat mungkin saling menerima satu dengan yang lain seperti Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Setiap orang emosinya tuh gejolaknya lain, tutur katanya lain. Ada orang yang gak pernah dia itu bekerja seumur hidup ya, selalu jadi atasan. Ya kalau ngomong seperti perintah-perintah terus. Kamu ini ya, kamu kesini ya. Loh kita ini bukan bawahan kamu loh. Ya tapi begitu dia. Kelemahannya begitu. Ya baik-baik kasih tahu dia, Bapak. Ya ini kita semua nih setara ini di sini. Gak ada bawahan, gak ada atasan nih kita. Ya. Nah, mungkin kita mengerti kenapa. Mungkin karena dia gak pernah jadi pegawai. Gak pernah disuruh-suruh dia. Selalu menyuruh dari kecil. Karena bapaknya punya perusahaan besar. Jadi dari kecil sopir. Kok datangnya telat? Mbak begitu ya. Dari kecil pakai telunjuk terus dia. Sudah dia besar tidak usah bekerja. Mewarisi perusahaan papanya. Tunjuk-tunjuk lagi. Masuk gereja tunjuk-tunjuk orang lagi. Nah ini berproses dalam kelompok. Bagaimana dia pelan-pelan ditransformasi. Melihat diri kita ini hamba Tuhan. Bukan atasan orang. Ya, saudara seiman kita itu saudara seiman yang setara. Enggak lebih rendah, enggak lebih tinggi. Nah itu loh ya. Itu proses Bapak Ibu ya, bagaimana bisa merangkul semua orang dengan kelemahan, kekurangan, kelebihannya. Dan bertumbuh di dalam kelompok itu pelan-pelan nada bicaranya enggak perintah-perintah lagi. Ya, enggak perintah-perintah lagi nada bicaranya. Berikutnya, nah bagaimana dalam kelompok itu bisa mengaplikasikan iman dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini penting ya. Jadi ada sharing apa yang kita lakukan minggu ini. Misalnya kalau kelompoknya ketemu seminggu sekali begitu ya. Saya minggu ini baca saat teduh tentang jangan marah ya. Kalau marah jangan sampai matahari terbenam. Saya melakukan itu di tempat kerja saya. Karena ada seorang rekan kerja yang bikin saya marah. Ya. Tetapi saya belajar tidak bereaksi dengan marah dan emosi. Tapi saya menarik napas. Saya minta Tuhan tenangkan pikiran hati saya. Tuhan jaga kata-kata saya saksimu di tempat kerja. Jangan mulut ini statusnya Kristen, mulutnya bukan Kristen. Saya mau Tuhan, saya Kristen, pikiran Kristen, mulut Kristen, kata-kata Kristen, perbuatan Kristen. Dia doa. Tuhan pimpin dia, tidak keluar kata-kata yang menyakitkan. Padahal dia biasa suka menyakiti orang juga dengan kata-katanya. Jadi itu ada perubahan. Saya bersyukur pada Tuhan, minggu ini saya bisa menahan lidah saya. Wah luar biasa ya. Wah orang langsung tergerak. Saya juga mau dah begitu ya. Saya mau komitmen lakukan satu firman Tuhan. Nah Bapak Ibu ini penting sekali ya. Melatih integritas, tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Dalam hidup sehari-hari. Dan yang kelima. Pemuritan yang sejati di zaman toksik ini. Perlu memberi ruang bagi istirahat dan pemulihan. Artinya apa? Mengingatkan bahwa identitas dan nilai kita tidak ditentukan oleh pencapaian. Ada satu orang Kristen yang sudah berpuluh-puluh kali di satu gereja, karena gereja itu aturannya begitu sih ya, menjabat sebagai majelis. Tidak pernah dalam sejarah hidup dia dari umur 30 sampai umur 70 tidak pernah jadi majelis. Satu hari ada perubahan peraturan gereja. Peraturan gereja mengatakan paling lama orang 2 kali jadi majelis, kemudian turun, kemudian boleh dipilih lagi. Dia akhirnya turun. Begitu turun tidak ke gereja lagi. Pak kenapa gak gereja lagi? Saya selama di gereja itu dikenalnya majelis. Kalau aku bukan majelis aku siapa? Loh, kamu anak Tuhan. Apa itu anak Tuhan? Saya majelis. Jadi bagi dia majelis lebih penting dari anak Tuhan. Aku adalah jabatanku. Kalau gak ada jabatan buat apa aku kesini? Mukaku mau taruh di mana? Wah sedih sekali Bapak Ibu. Dia lupa dia siapa. Dia berpuluh-puluh tahun sebelum ada aturan gereja. Ternyata baru tahu. Dia melihat diri dia majelis. Bukan murid Yesus,
bukan orang Kristen, bukan anak Tuhan, majelis. Dan kalau aku bukan majelis lagi, aku tidak ada harga diri dan identitas di gereja itu. Aku keluar, gak ke gereja lagi. Wah, sayang sekali. Ya, padahal kamu bisa beristirahat jadi majelis, tapi kan lebih penting dari itu, kamu anak Tuhan. Ya, kita harus berikan ruangan untuk istirahat dan pemulihan. Kamu bisa melayani Tuhan tanpa pegang jabatan. Kamu bisa melayani Tuhan tanpa harus maju ke depan. Kamu bisa melayani Tuhan tanpa harus pakai dasi. Bisa. Kamu tetap bisa dipakai Tuhan jadi berkat. Orang harus memberi ruang buat istirahat dan pemulihan. Kita bukan jabatan kita. Kita bukan harta kita. Kita bukan talenta kita. Kita bukan gelar pendidikan kita. Kita adalah anak Tuhan, murid Yesus Kristus. Itu tidak akan hilang selamanya. Ada jabatan atau tidak, ada gelar atau tidak, ya. Kita muda atau tidak muda lagi, ya. Ada keluarga atau tidak, saya murid Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, biarlah kita boleh disadarkan melalui semua ini, ya, bahwa ini hal-hal yang sangat kita perlukan dalam menjalani kehidupan ini. Budaya toksik telah merusak pemuritan, banyak dampak negatif bagi pemuritan zaman kita, ya, sehingga menimbulkan berbagai pola yang tidak sehat. Dan kita melihat dampak negatif yang besar dalam kehidupan rohani jemaat dan komunitas gereja. Karena itu mari kita lakukan 5 hal ini, ya. Mulai 5 hal ini di kelompok kita, kalau kita ada kelompok kecil begitu, ya. Mulai dengan begini loh. Tidak ada komunitas yang sempurna, tapi cuma ada 2 macam, sehat sama tidak sehat. Nah, itu aja, ya. Kita mau jadi yang sehat. Karena meskipun belum sempurna, kalau sehat pasti bertumbuh lebih baik. Kalau tidak sehat, sudah salah jalan dari awal, ya. Jadi tujuan kita memang bukan jadi gereja sempurna. Gak ada gereja sempurna. Gereja sempurna di sorga. Ya, orang kalau tanya, saya mau ke gereja yang sempurna dong. Ada. Masih meninggalkan dunia ini dulu, ya. Kalau di dunia gak ada. Tapi di dunia ada yang apa? Ada yang sehat. Dan ada yang tidak sehat. Jadilah komunitas Kristen, jadilah persekutuan, jadilah gereja yang sehat. Itu doa kita. Karena itulah bagaimana artinya kita mengikut Yesus dengan setia sebagai muridnya, ya.